Dalam terang malam, ku cari semua yang telah padam. Dari suaramu, ini tempat apa? Sebagai makhluk fana, ada banyak keterbatasan pengetahuan di luar jangkauan kalian para manusia. Lu nggak ngerasain aneh, Mas? Dari awal kita datang, kita ini diteror, Mas. Kamu lihat apa yang terjadi? Ini gak beres. Kita harus pergi sekarang. Tidak ada jalan kembali. Terkecuali untuk jiwa-jiwa yang terampuni. Gunakan kesempatan terakhir kalian. Ini baru permulaan. Sampai ada apa ya, dulu apa Yono Bakri pakai sama kayak lu gitu kan. Itu gimana Buat sih? ini. Gue nggak tahu deh. Nah, ini tanya sama timnya nih. Itu Tanya sama siapa timnya. yang ngidein siapa sih? Brengsek banget itu. Lu tahu Waktu nggak? kecil. Katanya tuh, ini sorry ya kalau gue salah ya. Itu tuh dari Grand Funk. Ada sejarahnya. Grand Pang jadi apa gitu turunannya? Ada cuy, gue baca sejarah. Hah? Yang bener apa? Kok jadi per? Lu punya kafe? Ada. Namanya apa? Di Ubud, Jimbon Temple. Anjay, yang jaga Jimbon enggak? Agak mirip memang. Nih. Iya, lu masih emang itu nggak sih? Masih dong. Anjay. Siapa sih? Itu yang ke kantor gua. Oh, Masih? Masih. Iya, sama Rachel. Ngapain lo tadi yang kantor gue? Langsung aja sebut dari awal. Crazy orang ini. Crazy. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. I will always love you. Mas Tata! Makasih Mas Tata. Sama-sama. Anjay, musisi dong. Biar nggak distorsi, biar nggak Nggak feedback. Wih. Takutnya jelek feedbacknya. Mas Tata, gila Mas Tata canggih Gopar. juga nih. Gila. Tadi kita bawain The Cure. Ini lagu kita waktu SMA. Iya dong. Lu kan gak beda jauh dari gua umurnya. SMP, Far. SMP ini kita. SMP ya? Oh iya, SMP gue bener. SMP, lo SMA. Ya kan? Maksudnya gini. Nggak, Far, gak beda jauhnya Tidak. kita tuh. Lo beda 3 83. tahun. Iya jauh dong, beda 3 tahun. Lo SMP, gue SD. Lo Ya, kalau SMA, gue ngomongin SMP. itu ngomongin SD. Tapi kalau ngomongin Eranya. ngomongin era mirip-mirip. Iya, berarti gue SMP bener. Iya bener juga. Bener kan? Dikira apa gue SMP lu SD ya? Lupa gue. Kayaknya udah tua deh dia pokoknya. Iya sekarang udah tua. Kita Dulu SMP masih aja dia muda. udah tua juga sama tahu. Kita SD juga udah Iya, tua ya. udah tua dia. Gitu, banyak ketipu tau cuy mau umur lu. The Cure. Bukan lu The Cure emang gak ketipu. Sekarang kayak monster The Cure. Emang iya? Iya, siapa vokalisnya namanya? The Cure. Jimmy Multazam. Itu upstairs. Banyak ketipu cuy sama muka lu. Emang iya? Sangka udah tak Lu juga. 36. Enggak, kalau gue ada Apa? Nggak mungkin dong 36 gue. Iya, enggak 26 lu banyak yang ngira 26. Kita Kalau tuh- gue kan kalau gue ketahuan muka gue rada-rada vintage. Enggak, Far, gue rasa angkatan kita tuh mukanya nggak tua tau, Far. Ini gue lumayan sepakat. Ya kan? Ini gue lumayan sepakat nih. Menurut lo apanya? Pergaulan. Bukan.
Menurut gue Narkoba. Mungkin obat-obatan dikasih mama kita waktu kita sakit waktu kecil ya. Waktu kecil obat-obatannya tidak terlalu kompleks. Puyer doang kan kita dulu kan puyer. Mungkin itu. Sama gue rasa dulu waktu kita kecil tuh makanan kita mungkin lebih yoi kayaknya. Iya dong. Maksudnya nutrisinya makanan rumahan. kali mungkin ya, gue nggak tahu. Dan pasti ASI. Gue katanya enggak. Lu enggak ASI? Katanya enggak, kata nyokap gue. Kata nyokap gue ya, tapi nggak tahu itu dia bohong atau bercanda. Oh, Sama dong. kayak makanan rumahan cuy. Sama ini cuy, kalau main kita keluar nih, balik rumah makan dulu, Iya terus itu. keluar lagi. Kalau sekarang kan mungkin ya. Makanan olahan banyak. Apa terlalu banyak kena paparan radiasi ini kali handphone? Oh iya bener, Jadi bisa kan kayak jadi. muka lo kayak kena apa namanya? Radiasi Iya, handphone. apa warnanya apa biru blue light Violet. blue oh aduh Blue violet. kayak nama Blue Jean, film Blue Bo- Jean. Kayak nama artis Bo. Blue Violet lu elah. Itu tahun 90-an biru gitu tuh ya. Iya. Asia Carrera dulu. Wih. Kemana dia ya? Padahal dia nggak ada Asianya loh katanya. Asli, dia Nggak ada. dia tuh mengenyam pendidikan tinggi yang gue denger. Asia Carrera. Iya pinter-pinter kan? Pinter. Orang ini kok banyak yang gue mau nyebut obat bukan tobat tapi ya. Iya kan Banyak sih. yang resign. Iya resign. Iya, banyak yang resign dari dunia adult porn itu. Oh kita ngomongin itu. dari paparan radiasi. Enggak, tapi enggak. Ada penelitian. Katanya nanti kalau dibiarkan memang kita sama gadget tuh nanti berapa puluh tahun kemudian tuh bentuk manusia tuh Iya, berubah palanya kan? berubah. Iya, berubah. Lehernya tuh agak begini, agak ada punuknya. Iya, ada punuknya, bener. Terus mukanya udah longsor. Iya, katanya gitu. Mungkin itu kali. Mungkin Kena ya nggak tahu. handphone. Kita kan nggak ada ya maksudnya kayak gitu-gitu kan. Kalau kita kan dulu main Warnet. Iya. Nintendo paling. Warnet juga itu kan kita SMP SMA. Iya. SD kita main Nintendo. di mana di GOT. Ini Nintendo, Iya, Sega. di GOT, iya, itu bener. juga dibatasin kan. Bener. Nyokap kita ngelewat sekali. Jam berapa nih Mas? Gitu. Iya Iya. bentar lagi. Ngelewat lagi. Pradikta Wicaksono. Oh mati. Wih, Langsung. Pradikta Wicaksono. Kalau udah lama lengkap. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Gue langsung. Astagfirullahaladzim tuh. Kalau enggak kan Iya, kalau mau gue bawa sapu. Udah maghrib. Lidi dong. Mana anak setan ya? Mana anak setan ya? Anak setan. Kan ibunya. Iya, ibu apa? Ibu apa? Membunyikan lonceng sendiri dong. Anak setan gue dikatain. Maghrib kita harus sudah ada di rumah. Iya, maghrib di rumah, terus udah harus mandi, udah bedakan ya kan. Iya. Rambut udah harus klimis. Iya, kan? makan sop, ya gak? Makan sop. Dicium tetangga Bu Amis. Iya, sop. Iya. Bu Amis. Lu dulu kecil di mana sih? Bekasi? Bekasi gue. Sampai sekarang? Enggak, gue sekarang Bintaro. Di Bintaro, iya. Kecil gue Bekasi. Oh, lu sama Adit lu ya? Adit Iya, insomnia. gue dulu kecil sebelum sekolah kayak TK gue di Bekasi di komplek Depnaker namanya. Oh, itu bokap lu ini? Bukan, nggak tahu bokap gue Depnaker. Iya Kok juga ya. tiba-tiba- Iya tiba-tiba juga ya. Bokap gue enggak, bokap gue pramugara. Bokap lu pramugara? Nyokap? Nyokap enggak. Nyokap yang kandung enggak pramugara dia. Enggak, bukan Ra dong. Berarti biasa Ri. Biasa kalau Iya, Ri. bener juga. Ri, bener juga. gitu. Enggak, dia ibu rumah tangga aja. Oh, enggak ada depnaker-depnakeran? Enggak ada. Mungkin zaman dulu bebas kali ya. Iya, mungkin juga. Bukan Ada departemen. saudara lu kali yang depnaker. Enggak ada. Mungkin bukan Depnaker departemen tenaga kerja kali ya. Mungkin Rumah lu. Depnaker departemen tenaga Tenaga kering. tenaga keras. Tapi emang di situ emang nggak ada pegawai negeri. Enggak, ya gue nggak inget ya. Maksudnya waktu kecil, Tunggu deh, bokap lu bukannya pemain band? jadi pemain band pramugara. Dia dulu pemain band dulu baru jadi pramugara karena dia Bandnya Legend tuh apa namanya? Rasela. Itu sampai disampling sama Kanye West. Iya, Asap Rocky. Asap Rocky, Jukebox, Iya, Jukebox, Jukebox. apa? Ayo gue lupa namanya susah. Jukebox Function, Jukebox Junction, ya gitulah. Itu lagunya bokap lu tuh. Iya. Doa untuk kekasih. Rasela Band, gila. Kanye bisa tiba-tiba nemu album bokap lu gimana tuh? Lagi di Blok M kali ya, lagi Mungkin dia lagi pakai masker kali ya. Masker. Ya gue kalau enggak kan enggak mungkin dong. Terus kayak ini siapa nih orang Siapa gitu nih? kali ya. Sounds good. Sounds good ya. How much? 1 million rupiah. Kurangin dong bro. Kata Kanye. Ini orang Cipinang kan ya. Iya gue nggak tahu. Jadi
Itu juga setelah dia meninggal, gue baru tahu kalau ternyata lagunya dipakai. Jadi sebelumnya tuh gue udah pernah cerita ini sih, jadi tapi bukan sama lo kayaknya. Iya, sama orang. Oh iya kayaknya. Di sini enak banget boleh ngerokok ya? Boleh, rokok. Gue kan nggak ngerokok, maksud Oh, gue lu nggak nggak ngerokok, ngerokok. ya. Nah jadi gue Whisky ada, whisky mau whisky. astagfirullahaladzim, Gofar. Baru jam 7:30 pagi loh ini. sore itu udah sore. Gue bokap gue waktu masih hidup, dia cerita ke gue, papa di ini nih dikirimin email sama orang Amerika katanya gitu. Terus gue bilang, siapa pak? Nggak tahu, katanya mau beli lagu papa gitu. Anjay. Ya kan kita sebagai generasi yang lebih muda kan itu scam kali. Iya. Ya nggak mungkin dong Iya, kayak ya kan iya, banyak kan scam iya. email gitu. Papa mau dibeli ini lagunya kali. Berapa lagu pak? 2 lagu. Gue mau bilang, pak itu scam, takutnya ini kan Iya. sakit hati dia. Bukan Iya. sakit hati kayak Apa sih lu? Gitu, udah bangga gitu Iya. kan. Ya udah pak gitu. Memang kalau tapi hati-hati ya pak, karena di email tuh suka banyak penipuan gitu. Enggak kok mas, ini kayaknya ini serius gini. Ya udah kalau papa pede, kasih aja rekening papa gitu. Dia minta nomor rekening dan lain-lain kan, terus minta legalnya segala macam. Ya udah kasih, terus ya udah gue juga nggak gue iniin lagi. Ternyata setelah berapa lama Muncul dia tuh masih ada, lagunya tiba-tiba Asap dia ngomong, Rocky. loh mas, papa ditransfer. Hah, beneran? Banyak, iya duitnya. Gue bilang, loh Berapa cuy? lumayan dah. Dolar pasti dong? Paypal? Dolar. Pakai Paypal? Nggak tahu rekening bokap gua. 20 juta? 100 juta? Ya lebih, Far. 100 juta? 300 juta? Gua nggak tahu bokap gua udah meninggal masalahnya. Gua mau nanya juga susah. Dia kalau gua masih hidup gua tanya gua nggak jujur kayaknya dia. Mau diminta kayaknya nih. Enggak, padahal gua nggak mau, Pak. Gitu. Tunggu deh, berarti kontak personnya si Ben Rasela ini bokap lu? Nggak ada, karena kan udah tua-tua, udah nggak ada lagi band ini sebenarnya gitu. Nah tiba-tiba email bokap lu tuh gimana nih? Mungkin dia Riset lah, nyari kali. tahu. Karena kan bokap gua kan dulu bandnya psychedelic rock Ya, pop gitu kan. iya. Yang gua kecil sih takut denger lagu-lagunya dia gitu. Iya. Karena yang beneran apa sih psychedelic gimana sih? Betul. Gue bilang kok ada yang mau ya? Gue bilang gitu. Ternyata di sana tuh pada waktu itu lagi naik banget tuh psychedelic kayak gitu-gitu yang Asian psychedelic rock gitu segala macam. Akhirnya bokap gua udah deh. Dapat Ditransfer. Iya, sampai sekarang masih ditransfer. Sampai sekarang? Masih sampai tahun ini. Gokil. Cuman enggak nentu ya yang ngurusin adik gue sih nggak mau ngurusin itu gitu. Lu pernah Apa? DM Kanye gak? Bro, bokap gue nih gitu. Enggak. Bro, ketemuan yuk gitu. Gue DM kali. Iya, jika. Udah lewat tahun. Bro, minggu pagi kosong gak? Itu dia. Iya. Bro, lo main motor nggak bro? Iya. Colekan biar enak. Iya, Kalau bro. main otomotif kan ngobrol lebih nyambung. Kok gue nggak kepikiran? Iya, Bro Kanye. Iya. Minggu Kang- pagi Kangnya. Kangnya. Minggu pagi ada acara gak? Iya juga. Iya. Iya kan Amerika kan chaos bro. Sini aja bro. Sini aja. Tangsel bro. Iya. nggak? Enak bro di sini, ya gak? Bener juga lo Far. Iya, banyak band-band. Kita nanti ke toko-toko vinil tua-tua. Bah. Wah, gila. Kanye datang sih sama cewek yang bugil mulu siapa itu? Ceweknya bugil mulu kalau pergi. Emang iya? Asli. Gue bilang nih orang kenapa sih? Emang iya? Lah lu lihat deh, cewek Kanye bugil mulu. Beli apa ya, misalnya? Kanyenya atau ceweknya? Ceweknya. Ceweknya bugil mulu. Dia misalnya belanja nih misalnya ke apa gitu, Dior atau apa segala macam. Dia bugil. Ya gerah kali ya bener. Nggak, maksudnya ada benang lah dikit, tapi dikit lah. Kecilnya tuh kayak gimana orangnya tuh? Gak pernah pesantren kilat dia. Nggak pernah di Gak pernah ada pesantren kilat dia. nggak pernah disabet batang singkong Itu. mamanya tuh. Gak pernah itu. Nggak Dari pernah. Kanye tuh. Tapi lu ngikutin Kanye gak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Dia lumayan unik sih menurut gue. Kanye. Iya. Gue suka gak bisa bedain dia sama ini P. Diddy sama Sean John. Oh iya, mukanya gitu. ya. Maksudnya kan attitude-nya mirip kan Iya, gitu. Attitude secara mirip attitude lah. iya. Cuman kalau ngeliat oh ini gue tahu nih Kanye gitu. Iya. Nah itu tuh pasti transfer sampai sekarang pasti ada kan Asap Rocky tuh ya. Dan Iya. lagu-lagunya royalty. Wah gila sih. Masih royalty dan itu yang gue salut sebenarnya. Dari Gila. sistem mereka. Sistemnya bener banget dan transparan gitu. Berarti di sini nggak transparan? Apa? Di sini nggak transparan. Wami nggak transparan, Wami.
Ceweknya Kanye iya transparan. Oke baju. Transparan banget tuh. Aurat dia nggak tahu aurat tuh. Iya parah ya. Kacau. Ngapain sih gak transparan? Aneh banget ya, heran ya. Transparan aja padahal. Iya, transparan aja. Iya. Ini masuk lagu lu sekian, berarti gue transparan sekian. Kan sesimpel itu ya. Enak. Kayak kerupuk nih kan kita tahu tuh berapa jumlahnya, iya kan? Abis 3 Iya. berarti lu bayar 3. Iya bener. Bener Enak kan gak? kayak gitu. Dihitung misalnya warung, harga gope 500 perak, warung dapat 900. cepek. Oh iya. Ya, misalnya gitu. Iya. Ya udah kan sesimpel 300. itu. Iya makanya enak kan transparan tuh. Tapi kenyataannya Kenyataannya transparan. Transparan bener. Aduh. Tapi lu tim yang direct artis langsung kalau izin atau bebas aja? Gimana ya? Gue suka yang sistematis sebenarnya. Yang menurut gue sistem tuh kalau fair ya, ya menguntungkan semuanya dong gitu. Ya kalau fair, sistemnya fair misalnya. Sebenarnya kan sistem itu menurut gue nih, sistem itu dibuat untuk mencapai win-win solution kan. Betul, gitu. memudahkan kan. Maksudnya memudahkan semua pihak gitu. Nah, kalau tiba-tiba sistem itu jadi ribet dan itu segala macam berarti itu ada sesuatu gitu menurut gua karena simpel aja sebenarnya lo punya lagu siapa yang distribute nanti yang distributor ini begini sampai akhirnya nanti oke, dapetnya si artisnya segini, ininya segini, ini segini. Kalau jelas dan terang-terangan gitu kan sebenarnya lebih enak ya. Iya. Ini Warkopolim lagi diurusin nih. Jadi udah dikasih surat. Kita kan nyetel lagu yang Indonesia 90-an. Oh. Iya, 90-an dan 2000-an awal lah. 70% tuh 90-an, 30% tuh 2000-an awal. Dikasih surat, kita harus bayar. Oke, kita bayar. Hitungannya gimana? Per bangku. Per kursi. Per kursi apa per meja gitu gue lupa. Nah ini lagi diurus. Cuma kalau kursinya begini satu dong itu. Kalau di pangku? Iya. Madep kita lagi di pangku. Gimana? Enggak kena kursi dong. Iya kan? Iya. Aduh Kanye West lagi. 3 orang lagi. Iya. Di sini. Satu mau di sini nih. Nonton gandum. Pawai lu pawai. Makan susah banget. Pawai itu pawai namanya. Pawai itu pawai. Iya enggak valid dong kursinya. Terus kita tanya, Pak, ini kita bayar nih. Ya. Bukan tanya sih, kita kasih statement lah. Ya semoga musisi-musisi Indonesia sejahtera gitu. Itu harapan kita kan sebagai pengguna pengusaha F&B. Iya. Kita bayar nggak apa-apa asal musisi Indonesia sejahtera. Iya. Amin, pada kencang amin. Amin. Yang amin siapanya? Sholat Jumat. Oh, ternyata. Sholat Jumat. Kalau nggak Jumatan nggak sholat Jumat. Kok gue meeting? Kok gue meeting ya? Harus ke sholat Jumat gua. Iya, padahal hari Sabtu lagi tuh. Salah juga dong dia berarti. Mereka yang semuanya. Mereka yang salah. Yang salah banyak dong. Lo minum apa cuy? Biar enak kita ngobrol ya. Sorry. Lo mau minum yang warna-warna? Ya itu ember. Ini kalau ya abang-abang ini yang misteri nih. Iya, misteri box. Aduh, minum apa ya? Gua kopi aja deh. Kopi hitam. Kopi hitam deh. Makan nggak? Makan ada apa makanannya? Ada mie atau mie goreng deh, mie goreng deh. Mie goreng ya? Mie goreng. Ya udah mie goreng. Kayak cabe. Ini apa ini? Itu dong, original. Nih, minumnya? Minumnya. Apaan lagi jarang-jarang PWK makan sekarang. Iya. 2024 ya? Digado apa diisudu? Hah? Digado apa Tanda isudu? sini. Jangan dong mata itu mata. Sorry. Oh di situ. Bro. Wah kacau banget deh. Iya. Udah kali kedua Anda kesini iya. kan. Tapi dulu di situ. Iya, sekarang di sini biar canggih aja, ada perubahan lah. Dibobok tuh ya. Dibobok, dibikin baru segala macam. James Bond juga nih. Dia baru yang bikin Wami nih kebetulan. Oh gitu. Ya, ini loket Wami kalau jadi ada artis mau bayar royalti segala macam di sini nih. Tadi kita bayar dong. Kita bayar di sini ntar. Iya, ntar. Bener banget. Santai lah sama gue, mas semua bisa diatur. Ini Amir nih yang suka di abang-abangnya. Gitu ya, bukan ya? Biar kuat apa enggak? Gue mau beli yang itu nggak boleh mulai sama abangnya tau. Pasti yang di belakang. Iya kan. Bang saya mau itu aja. Enggak jangan nih bocah. Enggak. Gitu. Sama tuh lagi cuy. Tukang-tukang kan kalau lewat suka jedar-jedar tuh. Sama yang jual sepatu tapi sedih. Pak beli pak. Iya kenapa ya? Iya lu pernah nggak? Pernah dulu. Tapi sekarang udah jarang. Kan bawa iya, gembolan banyak nih. Iya.
Pak beli Pak, ini belum laku dari pagi. Beli Pak. Gue makanya harusnya bang makanya jangan banyak bawa. Itu kan namanya nyusahin diri sendiri ya. Maksudnya sampel aja bang. Iya, Ini sampel 2026 nih. Sampel. Sampel, Lihat nih. Anda mau, Iya kan? saya kirim nanti online. Iya bilang yang ini mau nggak? Jadi dia nggak akan ngerintih. Bener. Kadang-kadang deh. Atau kayak misalnya kayak sedih, bang live TikTok kayak bang. Itu mungkin dia Bisa. lebih ke lebih seneng yang person to person. Iya, personal, lebih personal. Iya. B2B. Gue suka banget kata itu. Gue suka banget kata-kata itu. Jadi lebih B2B. Apaan tuh B2B? Gitu. Iya. Kayak powerful banget tapi. Iya, B2B. B2B aja. Iya kan? Padahal bisnis to bisnis doang gitu. Kita kan B2B. Asik kan. B2B. Iya kayak B2B. Kayak ini bahasa Inggris juga enggak gitu kan. Bisnis Tapi to bisnis gitu. disebut Enak banget gitu kayak B2B. guys nanti kita usahakan B2B aja. Anjir. Enak banget. Heran gue siapa yang bikin itu. Kacau. Tapi collab-collab banyak terjadi, nggak cuma perusahaan tapi personal juga, kayak Dikta sama Iga pernah bikin band. Sama-sama anak Bekasi. Iga Mawarni lagi. Bukan, itu penyanyi tua dong. Kemana itu? Cewek. Iya, kemana Iga Mawarni ya? Gak tau gue juga bingung. Ada hubungan sama Iga Masardi gak Iga Mawarni? Nggak ada kan? Nggak ada. Cuman sama-sama tulang aja mungkin. Tulang Iga yang kuat kan berarti kan. Iya kemana ya Tante Iga Mawarni ya? Nggak tahu. Dulu lagunya sih oke-oke tuh. Banget. Apa band lucu sama Iga Masardi? Dulu The Frame. Yang suka nge-jam. V-Band namanya. Yang nge-jam di mana? Kafe apa? Dulu di Sudirman ya? Bekasi. Enggak, dulu di Bekasi gua sama Iga tuh dulu Iga wah, rambutnya masih gondrong. Wah, mantep deh Iga pokoknya. Gua kalau ada fotonya gua kasih deh. Lu gitar, dia gitar. Dia gitar, gua gitar. Terus ada vokalisnya namanya Acel. Terus vokalis ceweknya adanya Iga namanya Taya. Terus drummernya dan namanya Adi. Anak Bekasi semua tuh. Lagu apaan gue? Lagu apaan? Dia top 40 aja. Boto 40, Boto 40 gitu-gitu. Manggungnya di kafe Manggungnya apa? di Bekasi. Di Dulu Bekasi? di Bekasi ada namanya Jos Cafe namanya. Jos Cafe. Joes Cafe. Masih ada gak? Nggak tahu gue. Kayaknya sih enggak ya. Kalau masih ada sih gue salut sih. Kalau Bisa masih bertahan ya. mantep banget tuh kalau masih ada tuh. Nggak ada. Terus Iga yang bandnya banyak tuh Iga sebenarnya. Gitu dia tuh mencelok ya maksudnya dia emang seneng bikin band gitu. Lah yang band lu yang blues bukan sama Iga? Bukan. Band gue blues bukan. Beda lagi. Itu yang di Cafe Sudirman kan? Yang di bar apa ya namanya? Covid oh, sering. yang itu di Eleven dulu. Itu Oh, bukan, Eleven. itu gua sama Kongko namanya. Kongko Cadillac panggilan. Tapi itu nama panggungnya dia Kongko Cadillac. Oke. Kongko terus ada drummernya Handi Salim. Terus keyboardisnya dulu Donjo namanya. Itu jamming-jamming. Itu band blues gua memang blues funk gitu. Nah, Oke. di situ tuh tempatnya paling segede gini nih. Enak banget. Iya segede gini terus Lebih intimate ya? Intimate banget. Jadi gue memang mau bikin. Gue pada waktu itu tuh belum ada tuh yang bikin tempat manggung tapi nggak jaim. Gitu. Yeah. Jadi gue pas ditawarin kayak gue pengen bikin tempat yang orang datang ke sana nggak malu gitu. Mau joget-joget juga nggak malu gitu. Yeah. Jadi ya udah akhirnya gue create lah si culture-nya di situ kayak begitu. Seru. Gue 6 tahun di situ. Iya lu ngedrum juga. Iya bebas aja terserah deh. Sesadarnya gue aja di situ maksudnya. Oh nggak sadar? Sadar maksud gue kayak sesadar gue pengen main drum nih. Gue sadar kayaknya hari ini gue pengen main gitar nih gitu. Oh gitu. Iya terus itunya aja gitu. Karena kan kita kan ngeguyup ya di situ ya. Bareng-bareng lah. Iyalah. Iya. Semua nggak ada jago-jagoan itu nggak ada. Cuma Nggak seru ada. yang datang juga asik-asik gitu. Ntar ada jamming, ntar ada joget-joget. Wah segala macem deh. Ada teman-teman musisi yang datang tiba-tiba gue ikut banyak dong. banget. Siapa contohnya? Banyak banget. Teman musisi waktu itu Mas Rido Sleng pernah kesana. Tiba-tiba datang sama gue tuh udah kebet-kebet tuh di situ. Iya. Terus siapa ya Mas Andi Sondoro pernah. Rido Slang datang bawa yang seling ini nggak, yang jari yang silver yang? Oh slide itu ya? Iya. Enggak dia bawa pakai botol. Wih, yoi blues Iya. banget. Botol sambel lagi. Iya, karena Yang gede lagi apa iya, ya? yang gede yang berat. Iya. Gue bilang, Mas berat enggak, Mas? Enggak aman. Kayak gitu. Salut Dijagling banget. lagi, dijagling. Itu dia gitu. Pokoknya jangan sampai keluar aja sambelnya gitu. Bukan main kita lagi Iya. juggling di panggung. Jadi atraksi. Rada aneh. Ya botol. Iya. Terus pakai Mas Rich, Bung Rich tuh datang. Bukit. Terus apa lagi ya? Banyak kok. Macem-macem deh. Dulu Adriano Colby pernah. Oh, ada Colby. Pernah dia. Pernah Dia juga. main musik? Dia kan main gitar juga. Sana Oh. jago dia main gitarnya. Oke. Jago. Terus siapa lagi ya? Ya macem-macem lah.
Sampai sekarang masih ada nggak sih Udah nggak ada barnya? tuh tempatnya, udah tutup. Padahal Saya kita tuh merindukan bar yang itu sempit gitu ya. Gue tuh kangen suasana kayak NYC tuh nggak lu? Oh, New York Cafe. Iya, kok udah gak ada lagi ya. Taman gitu. Ria. Yang beneran orang datang ke sana mereka dress up, emang Iya, dress up demi event malam itu, R&B Dan terus- siapapun, dan siapapun band yang main joget. Iya. Iya. Nggak yang Tapi kayaknya udah susah, Far. Udah susah sekarang. Sekarang udah geser banget ininya. sekarang trennya lagi apa sih kalau bar-bar kayak gitu? Ya pasti live music ya. Iya, cuman katanya gue ngobrol sama temen gue, sekarang udah nggak se-hype itu bar tuh. Orang udah pada ke olahraga, Far. Ini bener. Ini ada datanya Gen Z sekarang tuh banyak banget yang memang menyisikan uangnya tuh memang buat olahraga. Iya, keren ya. Nah, biar hype-nya masih ada kayak jembatannya gitu. Contoh nih kayak misalnya lapangan pedal ya. Dia tuh sering malam-malam tuh mereka bikin tanding pedal tapi ada DJ-nya, ada tequila, ada whisky. Astagfirullahaladzim. Sedih ya, gue sedih banget tuh kayak gitu. Harusnya milih aja ya. Lo mau olahraga mau mabuk gitu gak sih? Iya. Ih, gue aneh deh kadang-kadang. Yang mana bolanya Iya. nih? Yang mana? Yang mana bolanya? Panas di komplain warga mulu lapangan padel ya. Main apa jam 3 tuh gara-gara itu kali, Far. Iya, jadi ada pertandingan ada DJ-nya cuy. Oh iya. Iya, karena emang mereka mungkin ya kangen kali kayak gitu-gitu. Tapi kayak nggak pengen kehilangan momentum olahraganya gitu. Iya. Sebagai atlet tenis melihat padel gimana? Gue sih bukannya gini. Kayak, Gue sih nggak mau. Apaan tuh kayak Bukan awalnya gue kayak iya memang kayak gitu ya. Enggak, karena gue pertama kali dikasih tahu tuh 2020 apa 2019 ya. Awal Covid lah. Temen gue bilang, ada padel nih. Tapi awalnya terkenalnya di Sweden dulu, di Swedia gitu. Kita main padel. Apa sih padel? Gue bilang gitu. Iya main, gue bilang, ya Allah. Katrok banget kayak kayak main pakai talenan kan. Gue bilang kayak ini tuh apa sih excuse orang yang nggak bisa tenis di maksudnya gini, excuse karena tempatnya nggak cukup kah gitu kan, atau excuse orang yang nggak bisa main tenis akhirnya main ini, atau ini perluasan dari squash kah? Gue nggak tahu nih apakah ini cabangnya dari dulu ada soft tennis namanya. Soft tennis Ada soft tenis tapi bolanya lebih soft. Raket lembek. Soft. Oh, raket lembek mah ya. Nyambuk. Itu nyambuk. Itu angkatan Firaun itu. Mungkin nyambuk. Sini enggak lo? Lepas gitu. Nyambuk. Beda dong, Gopar. Bolanya keras ininya ini lembek. Ngapain? Menang-menang. Ngapain? Oh, menang-menang ya. Ngapain? Jadi di smash letoy gini-gini. Ngapain? Iya kayak pisang ya. Apakah ini gabungan antara squash sama tenis? Iya, gue mikir nih apa sih padahal nih gitu. Tiba-tiba keluar lagi pickle. Pickleball. Iya, pickle. Gue bilang, ini apa sih sebenarnya gitu? Kalau pickle lebih mendekati tenis malah sebenarnya. Karena si movementnya mirip-mirip tenis kan. Iya. Kalau padel tuh lebih ke apa ya? Dia lebih ke chop-chopannya, slice gitu-gitunya kan. Terus bolanya bola tenis. Cuman gue tuh bingung aja gitu kayak. Dan gue kalau gue pribadi, gue nggak suka main di tempat yang tertutup. Oh, Gue yang gak suka terbuka gitu kayak aduh nih ketutup banget gitu. Iya. Gak suka gue, jadi walaupun transparan ya tapi ketutup. Kayak Kanye, kayak bininya Kanye. Panas sih kuping bininya Kanye nih. Ini kenapa sih aku Pak? Kok orang pada ngeliatin aku ya, Pak? Tahu kenapa sih? Aku aneh. Lu bugil. Ya gitu. Tapi Jadi menurut lu katro gak? Kater sih enggak, ternyata pas gue main susah ya. Nah, banyak orang yang bilang katanya kalau misalnya dari tenis ke padel harus menyesuaikan banget. Tapi kalau misalnya baru pertama kali nyoba olahraga, belum pernah nyoba tenis, katanya lebih gampang untuk Iya benar. untuk main, iya benar. main. Benar. Jadi ketagihannya tuh karena gampangnya. Iya, karena terus bolanya lebih lambat kan. Terus ada mantul-mantulnya gitu kan. Yeah. Nah, gue sebagai pemain tenis, gue bingung mantul-mantul kalau gini. Kalau di tenis kita harus jemput bola. Bola tak prak gitu, tak gitu. Jam berapa? Jam 5 ya udah kejemput ya, oke gitu. Jadi lu jemput gitu bolanya. Jam 5 apa nih? Jam 5 apa nih? Kalau boleh tahu nih. Sore dong. Kalau dari gerak badan lu enggak jam 5 sore tadi. Enggak. Kalau subuh nganter sayur. Nganter sayur. Itu dia. Ya gitu, kalau tenis tuh tak gitu. Kalau padel tak, kalau misalnya ada garis nih. Bolanya ngelewatin garis itu harus mantul dulu. Nggak boleh kita hajar. Boleh, cuman
secara teorinya gitu. Jadi bola ngelawatin garis yang tengah itu harus mantul. Jadi gue kayak mikir tuh gue. Oh, jadi nggak boleh kenceng-kenceng dong? Ternyata nggak perlu kenceng buat main padel tuh. Tapi gue banyak smash gitu ya? Ya memang sih, gue juga begitu. Ya karena di tenis kita harus sekencang mungkin kan. Jadi kalau di padel lebih ke taktik katanya gitu. Lu pas pertama kali nyobain padel dari tenis, nyemes-nyemes mulu gak? Ya gue, ya kayak main tenis gue bilang tak jangan kayak main tenis dulu Desta kan ngajarin gue. Apa ya ini gue bilang ini kok aneh banget. Jadi bola gue jemput terus gitu, gue sambut mulu gitu. Sedangkan kalau di padel tuh harus nunggu aja gitu, nunggu. Iya gitu. Terus ada yang keluar itu cuy. Itu bener kayak gitu tuh. Kaca, iya. kita harus keluar dulu terus kaca gitu nggak lagi. bayar pulang naik mobil. Itu kriminal. Kacau. Itu kriminal. banget. Bawa raket Iya, orang. kok begal tuh ya, begal pedal. Ada tuh. Iya kayak gitu. Raket orang hilang. Iya, makanya gue kayak oh ternyata begini. Akhirnya gue main waktu itu. Yeah. Gue coba seriusin. Ternyata susah memang padel. Jadi semua olahraga itu sebenarnya kalau diseriusin dan kita ngikutin teori dan tekniknya susah. Iya. Kalau menurut gue padel itu lumayan hard karena dikawinin sama lifestyle. Iya benar. Iya, contoh kayak pemilihan raket-raket yang Iya. ya, ada yang ini, ada yang karbon, ada yang Lamborghini. Gue gak ngerti tuh. Ada yang apa sama apa Dior apa Gucci gitu. Iya kayak gitu. Ada yang dari susah deh pokoknya. Iya, mungkin karena itunya karena hype jadinya. Iya itu jadi lifestyle bener. Jadi Jadi lifestyle. ajang weh ini. Iya. Dan orang-orang terutama cewek-cewek nih ya, cowok juga banyak sih. Mereka tuh punya trik kalau misalnya mau main padel. Jadi fotografernya kan ada. Jadi akan foto pas di awal dulu biar masih fresh kan. Oh iya. Iya, jangan pas di akhir. Jadi foto di awal-awal. Udah demek kalau Iya, udah demen. Jadi biar pas gini tuh masih badai gitu. Keringatnya belum numpuk. Tuh fotografi. Gila ya sekarang tuh, ya makanya itu gue bilang sekarang tuh udah semuanya porosnya tuh ke sosial media sih. Iya. Jadi ya udah. Nggak tertarik lo main padel? Bukan nggak tertarik, gue tertarik aja sih. Cuman gue nggak segitu into padel sih sebenarnya. Raffi Ya, jago tuh katanya tuh. Raffi jago, Raffi Desta ya jago-jago semuanya. Biasa kan coach dia. Iya, jago-jago sebenarnya. Gitu. Lu main tenis kan dari SMP tuh ya? SD, Dari SD? dari SD. Atlet ya lu? Pon? Atlet pon. sempet, gua nggak nyampe pon. Apa popda? Porda? Porwil apa porda gitu gue lupa namanya. Oh SD tuh gue di SMP. SMA sampai SMA? Sampai SMA. Tapi udah bandel gue SMA jadi ya udah. Bandelnya ngapain? Apa? Bandelnya ngapain? Ya. Terselamatkan Anda. Iya, makasih. Gue tuh kalau makan Perasaan gue kopi katanya deh. Oh ini kopi? kopi ini. Ini apa? Ini punya gue. Ini juga kopi. Ini punya gue. Lu panas apa dingin? Apa aja lah. Yaudah. Ini gue bagian. Itu air boleh. Nah, lu tangannya masih gede sebelah gak? Udah enggak gue. Kan kalau tenis Tapi katanya. masih kayaknya. Nggak tahu deh. Coba. Kok masih ding tuh? Yang kanan kan? Iya tuh. Masih. Kalau kidal berarti iya ini yang gede kan? Iya, forearmnya. Iya. Berarti yang jadi utamanya kalau tenis tuh di satu tangan. Sisanya apa? Megang doang atau gimana? Iya, pegang aja. Kalau satu doang itu susah ya? Enggak, kan ada back. Makanya kenapa gede ininya karena ya lo forehand backhand semuanya kalau tangan pakai tangan kanan doang. Ini lo gitu. Lo ada Nadal lihat nggak lo? Nadal ya. Iya. Oh dulu zaman kita mah Pete Sampras. Andre Agassi, Andre Agassi sama ya kan? Iya Andre Agassi benar. Iya, Pete Sampras, Andre Agassi, siapa lagi tuh? Terus yang cewek, Martina Hingis. Iya, Martina Hingis. Anna Kournikova. Iya, Naseng gitu. Iya, Pete Sampras yang keriting nih. Yang keriting, Andre Agassi. Tuh kita tuh zaman kita tuh Pete Sampras. Gue kepengen. Oke, kayak dejavu nih makan ini. Iya. Udah kedua kali li ya? Iya, 2 kali. Iya. Sampai ada dulu Yono Bakri pakai sama kayak lu gitu kan. Itu gimana Baju. sih? Gue nggak tahu deh. Nah, lu tanya sama timnya nih. Itu Tanya sama siapa timnya. yang ngidein siapa sih? Brengsek banget itu. Sampai sekarang. Memenya gini, sebelum apa, sesudah apa Ini ya. apa sih dah? Ya bukan ini Yononya enggak ya, cuma maksud gue ini siapa sih ide pertamanya nih? Kacau. Awalnya gimana sih? Siapa itu? Awalnya? Yono pakai baju sama emang. Oh sama aja. Iya, Yono pakai baju sama. Terus sama orang dibikin meme.
Enggak, dia emang pakai Emang ini, sengaja? Emang Emang sengaja? Cuman dia tahu dari mana kalau gua. Oh, kan Nonton sebelumnya dulu yang tayang. oh bukan dia ada bareng sama gua harinya ya? Barang mah serem juga cuy, dia ngikutin lu. Iya, gua pikir makanya gua kayak Di semak-semak rumah lo gitu. Di kita pakai baju itu. Aku Semak-semak. juga. kayak luwak ya. Di semak-semak mukanya doang nongol. Yono. makan. Ya ga. Dikta nih ya ga. Kita tadi kan ngomongin band-bandan, banyak tuh dia band-bandnya tuh. Sama dari SMP lu ngeband lu ya? Sampai. Tapi cuman nggak boleh sama bapak gua. Lah kan bapak lu Nggak basis. boleh, bokap gua nggak boleh. Dulu bokap gua nggak boleh ngeband karena Meskipun bokap lu iya karena dia band. dulu anak band. Dia Karena nggak mau dia kehidupan. nggak mau gue jadi anak band karena menurut dia anak band tuh nggak ada masa depannya dulu. Oh. Narkoba nggak ada masa depannya, mabok-mabokan. Ya gue kan nggak mungkin nyentuh begitu. Maksud sih Jangan samakan dong. Jangan samakan sama Kanye West dong. Jangan dong. Jangan dong. Jangan. Nggak semuanya anak band tuh narkoba. Minum mungkin lah. Aduh. Tapi karena mungkin gue mengerti. Kayak bokap tuh ngerasa kayak iya gue udah melewati hal ini di industri yang mungkin belum semaju sekarang kali ya. Iya, Jadi pada tahun itu kan Iya. ya nggak jelas kan. Betul. Makanya gue diarahin jadi atlet. Gitu ya. Ternyata gue jenuh. Jadi dari SD karena kan gue disuruh milih, padahal sedangkan gue tuh mungkin anak kecil disuruh milih dan untungnya juga gue tuh orangnya penasaran. Jadi ketika ditantang, Mas, pertama kan disuruh apa dulu ya waktu itu ya, bulu tangkis, kepelitak kaki gue, gak suka gitu. Yeah. Renang gue di angkatan gue paling yoi tuh. Disuruh naik kelas ke lawan anak SMP, kalah gue, sakit hati gue. Gue gaya bebas, dia gaya kata, kok gue kalah gitu. Wah, kalah gue, kesel gue, udah gak mau lagi ya gitu, males. Main bola terus bokap gue udah tenis aja. Akhirnya gue ikut bokap gue tenis, gue lihat tuh tenis, oh kok seru kayaknya main tenis ya gitu. Akhirnya udah mulai gue main tenis. Lama-lama jenuh kayaknya, karena gue hampir tiap hari main tenis. Dulu tuh kalau sekolah, bokap pagi-pagi pasti menanya, misalnya gue bangun udah males-malesan gitu, mau sekolah apa mau tenis gitu. Kayak tenis aja nih gitu. Tapi konsekuensinya adalah gue bangun tidur misalnya jam 7 nih. Gue dulu waktu masih aktif tuh, gue bangun jam 4, lari pagi, ngeliling komplek. Anjay, sehat banget ya. Komplek TNI lagi. Bohong. Tadi dia bakar katanya. Nggak, gue keliling dulu, gue skipping, terus gue pulang. Nah, habis itu pilihannya tuh mau sekolah. Apa lu skip? Skipping. Tadi ngapain gue ya? Lu skip. Kamu masih kecil udah skip. Lu skip mulu ya? Tahu gue tadi ngapain ya? Gue skip nih. Emang bapak gue nih kacau ngajarin. Jadi skip. Udah gue skipping, pulang, mandi. Nah itu pertanyaan itu. Kamu mau sekolah atau mau tenis? Tenis pak. Tenis, akhirnya gue bawa bola tenis. Gue bawa ke lapangan tenis. Gue latihan surf tuh dari jam 7 sampai jam 12. Buset. Iya. Latihannya ceplok surf tuh. Udah habis itu pulang, makan tidur. Udah. Enggak sekolah? Enggak. Dibolehin? Bolehin. Nah izinnya apa mas sekolah? Itu waktu SD apa SMP? 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 Nggak, bilangnya apa? Sakit gitu? Enggak, kayaknya enggak bilang apa-apa gue. Enggak. Ya bokap gue sih. Ya tapi enggak setiap hari ya. Maksudnya gue enggak setiap hari. Ya kalau gue bener-bener lagi aduh capek nih gitu, gue tenis aja deh gitu. Tapi biasanya sekolah kalau misalnya memang ikut pertandingan ada dispensasi sih. Kalau misalnya nih atlet nih ada kejuaraan atau apa segala macam pasti diberi kompensasi. Apapun itu, nggak atlet, musik, nggak pasti ada kompensasi, dispensasi. Iya, ada dispen tuh dari sekolah. Boleh lu deh nggak ikut sekolah, lu atlet aja udah. Dulu pas petantang petenteng dong lu pas siapa? Vindes siapa sih yang bikin tenis? Ya, Vindes ya? Petantang petenteng lu. Enggak, jadi orang-orang tuh kan nggak tahu gue main tenis. Tiba-tiba Desta WhatsApp gue. Tapi kan gue nggak pernah ngasih nomor dia dulu kan, belum tahuan gue. Tiba-tiba Dedi, siapa Dedi? Gue pikir Dedi petenis, mantan pelatih tenis gue. Bukan gue dulu ada petenis, ada pelatih namanya Dedi. Gue denger lo main tenis.
Lu jago main tenis? Kayaknya masih ada deh. Siapa nih gue bilang gitu. Siapa nih Dedi? Desta goblok kata dia. Oh Desta. Tahu dari mana lo? Iya kata Yui lu main tenis. Main gitu-gitu doang. Nah sebelumnya gue mainnya sama Uus dulu. Sama Uus gue main. Uus ngajakin gue tenis. Itu Covid deh kalau gak salah. Ya tenis. Lu bisa main tenis gak? Ya gitu-gitu aja gue bilang gitu. Ya kan males banget ya. Weh gue dulu juga males ya. Ya gitu-gitu aja Uus. Main yuk. Kita main di mana ya? Di Jakbar kalau gak salah. Langsung lu smash aja, mulu. Kagak, tenang aja ada pelatihnya kok. Oh gitu. Nanti enak deh, ntar lu diajarin ini dari step-step awal gitu. Asik deh pokoknya ntar. Gue juga udah berapa kali nih. Yaudah deh, gue bilang gitu. Ayo, udah gue berangkat bareng Uus tuh. Main. Udah bener bareng rame-rame gitu. Orang-orang maksudnya baru belajar tenis gitu-gitu. Ya udah. Pemanasan dulu gitu. Ya udah pemanasan. Nanti step-step belajar stepnya dulu. Ya gue ikutin aja. Gitu ikutin. Terus nanti sudah dilempar bola dulu. Pukulnya gini caranya. Ya gue ikutin aja gitu. Oh ya gitu. Ini tahu. Gue lumayan menikmati sih di situ. Menikmati lah maksudnya. Oh ya gini. Dan gue emang udah lama gak main kan. Oh ya nih gini. Udah mukul. Oh nih kakaknya ini udah lumayan nih mukul. Oh iya emang dikit. Terus udah akhirnya kelar dari situ istirahat kan. Terus gue bilang Mas ini yuk pukul-pukulan bentar sparring yuk gitu. Enggak, gue ke pelatihnya ngomong. Terus bilang pukul bentar yuk sparring. Enggak nanti ada kok sesi. Enggak bentar aja. Gue mau lu bentar doang. Oh kenapa? Enggak bentar aja bentar. Oh yaudah. Akhirnya gue main sama pelatihnya. Jedor. Putus sampai putus senar cetak. Kakak nih dulu pernah main ya gitu. Ya dulu lah. Lo punya kakak nggak? Gue bilang gitu. Enggak. Jangan-jangan angkatannya abang saya lagi. Ternyata abangnya dia angkatan gue waktu dulu tenis gitu. Langsung anjing. Katanya lu. Lah kan gue bilang bisa. Gue bilang. Nggak pas ditanya. Kakak lu pernah main nggak lu gini? Enggak dong. Ya gue transparan aja jawabannya udah. Ya udah akhirnya dari situ kayak. Tapi masalah memori masih ada ya? Masih, pasti masih ada, nggak mungkin. Olahraga tuh lo mau bertahun-tahun lo nggak main, tiba-tiba lo main lagi pasti masih ada, nggak mungkin. Oh, meskipun udah lama. Oh, cetok pada kaget tuh. Jedor, wih masih bisa ternyata gue nih main gitu. Kakak dulu main di mana? Dulu gue ya junior sih, gue bilang. Ya ternyata gue seangkatan sama kakaknya dia. Mungkin kakaknya dia di bawah gue juga kali. Di situlah lu baru merasa. Di situ gue merasa anjing tua banget gue. Gitu baru ya udah di situ yaudah. Baru tuh gosip menyebar apa Desta? Baru di situ belum, habis itu terus tiba-tiba Desta. Desta tau dari mana lu jago tenis? Dari temen gue Yui namanya. Yui tau kan lo? Yui. Dulu main bass floor. Oh iya. Gitu. Gue emang mainnya sama si Yui itu dulu. Terus, udah main sama Desta. Main yuk, gue pengen tahu gitu. Udah main. Pertama kali lawan Desta, gue bantai Desta. Gak terima dia. Anjing baru lo doang nih kebantai gue anjing gitu. Main kesel. Gue bilang anjing belum pernah gue gini gitu. Dia juga waktu itu jarang main kan. Ya udah akhirnya ya kita main bareng. Ernest sempat main juga. Ernest siapa? Ernest. Coklat? Bukan dong. Prakasa? Ernest. Oke. Ernest. Iya bener juga ada 2 ya. Iya, coklat Prakasa. Terus siapa lagi main? Banyak deh. Teddy jago tuh. Mayor Teddy? Teddy Adit. Pokoknya ada pas dia main. Bongkoy gak lu? Ya maksudnya kan boleh dinikmati sama siapa aja. Ada lembar, gue bawa ini. Bukan Teddy itu. Teddy Syah. Atau lari. Adanya atau lari ya? Ada masih ada. Iya itu. Terus siapa lagi yang main ya? Eda tau gak lo Eda? Eda siapa Eda? Takaeda. Oh iya. Terus. Nah pas lu sama Vindes lu partnernya siapa? Yang pertama kali gue sama Desta. Lah kalah. Dibantai dong musuh. Dibantai. Enggak. Gue lawan Raffi sama siapa? Siapa namanya Dion Miyoko. Oh mereka jago juga. Raffinya jago. Raffi tuh dia tidak teknikal tapi kagak pernah mati bro. Jadi dikasih bola balik terus gitu. Nah
Iya pada waktu itu kita main tuh hampir 3 jam tuh. Oh, rally? Iya juga hampir 3 jam. Gue bilang wah gila capek banget ini. Ya udah akhirnya kalah. Yang kalah siapa? Gua Lu kalah? Gua kalah sama Desta. Salah Desta aja dong berarti? Enggak, belum tentu juga. Gua enggak tahu. Enggak emang capek aja, emang capek. Emang kita kalah fisik ya waktu itu. Tipis gak? Tipis, kalahnya tipis. Tipis, 3 set. Dari yang rame itu penonton sampai sepi, sampai dari yang nonton gue lihat ya, dari yang gini sampai kapan kelarnya sih monyet gitu. Kapan sih ini kelarnya gitu. Ya udah gitu deh. Iya. Tapi masih tenis-tenis saya sekarang loh? Enggak, udah enggak. Jarang gue sekarang. Ih, gue pengen gue bisa satu olahraga aja. Hah? Nggak pernah gue bisa satu olahraga, cabang olahraga. Main bola nih kemarin sama Green Boys. Kita kan yang nonton Green Boys sama Green Gang kan. Datang cuy, ada kali cepean tuh orang. Yang datang, iya rame-rame. Kita sampai bikin berapa sesi kan karena emang banyak banget yang datang. Gue mah tim hore aja. Jadi orang yang golin, tugas gue cuma selebrasi. Siapapun yang golin, mau dari tim gue atau tim lawan. Jadi gue selebrasi. Macam-macam tuh. Selebrasinya si Batistuta. Enggak, pokoknya semua. Dybala, woi, pokoknya harus selebrasi gue. Gue udah momen-momen itunya tuh. Udah momen bercandanya. Iya. Olahraga gaplek? Gaplek olahraga dong. Permainan. Olahraga dong. Permainan. Catur? Permainan. Bukan olahraga. Permainan kan? Coba. Catur apakah olahraga atau permainan? Bukan apa? Gaplek sama catur. Permainan. Domino kan? Bukan dong. Gaplek olahraga atau permainan. Bukan. Coba. AI pakai AI. Iya, cabang olahraga prestasi di Indonesia. Oh, cabang olahraga prestasi. Lo kira ini nggak pakai tenaga? Oh, iya. Capek bro. Lo kalau salah, ya kartunya terbang. Nggak bisa. Bisa prak terus diri kartunya. Didis lo nggak bisa lo. Iya, itu dia. Iya. Gininya ya. Itunya kan lo harus kalau nggak kepetik dong. Iya benar. Shoulder. Harus Iya, ini. Lo harus precise. Oh, iya. Jadi kayak ada aba-aba kayak mau kasti kan? Itu. Kasti Rounders. Lo pernah main Rounders nggak? Rounders apa sih Rounders? Rounders kayak kasti tau nggak? Ada yang tau nggak? Hah, Rounders. Ya Allah, gue cari lagi nih handphone. Tunggu deh. Kepake nih, coba. Kan ada softball, baseball. Rounders adalah Masa? Apa yang namanya rounders? tuh permainan olahraga bola kecil beregu mirip dengan kasti atau softball. Oh iya, rounders. Tuan gua apa lu sih? Enggak, lu olahraga banget soalnya. Olahraga banget soalnya. Gua kagak olahraga gua. Iya. Nah, tapi ya dari muaknya menjadi atlet akhirnya ngeband. Nggak ngeband terus dilarang bokapnya. Bokapnya tuh punya band tadi kita udah sebutin namanya apa? Apa? Tadi Rasela. Zaman itu psychedelic tuh banyak banget. Bimbo psychedelic. Bimbo awal-awal tuh psychedelic juga. Iya enggak? Bener ya? Bimbo. Iya. Ada anak bertanya pada bapaknya. Awalnya tuh buat apa susah? Buat apa susah? Beres lihat ya. Susah itu enggak ada. Bukan, beda. Nih, lagu awal-awal Bimbo nih. Dia digimbal gitu. Lu harus denger Bimbo awal-awal. Kacau cuy. Keren banget. Double pedal gitu. Gagak. Kayak The Doors awal-awal itu. Psychedelic. Mana Sam Bimbo? Bimbo Band. Lo di momen apa tiba-tiba ngulik Bimbo dulu psychedelic? Maksud gue apa momentumnya gitu? Kayaknya Bimbo dulu psychedelic nih gitu. Karena gue lagi ngulik-ngulik ini soal musik-musik kayak Aka, band-band Aka gitu-gitu loh. Mana ya nih? Sebelum diserang ya? Ya nggak ada sinyal lagi, sialan. Lu cari sendiri dah. Ya di YouTube pokoknya ada YouTube tuh. Ini udah nih. Ya bukan puisi. Oke ada lah pokoknya bagus. Kita pokoknya. kan balik lagi setelah. Pokoknya ada bandnya keren gitu. Kayak Aka, Ucok Aka gitu kan. Rhoma Irama? Rhoma Irama iya. Dulu boleh. Iya rock banget kan? Iya boleh. Bokap gue dulu tuh sebelum Rasela itu dia bikin band namanya Cockpit. Loh. Sebelum ini yang sekarang. Colin. Sebelum yang Genesis.
Oh, belum Genesis. Mainnya funk 70-an gitu, funk 60s 70-an gitu. Oh, kokpit dulu bokap lu. Awal-awal. Sebelum legend. Oding Nasution ya, sebelum Oding. Oh, legend tuh kokpit tuh. Cuman kata bokap gue dulu, ini bokap gue yang cerita ya. Iya. Bokap gue yang cerita. Jadi kokpit itu dulu vokalisnya selalu meninggal. Ini bokap gue yang cerita dulu. Iya. Jadi nggak tahu jadi itu apa kutukan atau apa kali. Jadi vokalisnya meninggal terus. Bokap gue dulu vokalis kokpit yang pertama. Pokoknya drummernya tuh kalau nggak salah orang Belanda deh, siapa gitu namanya. Van Persie. Robin Arjen. Coba dulu ngejajah Indonesia. POC. Dan lembaganya Daniels Inggris kan. Emang iya? Daniels Inggris kan. Belanda. Belanda. Inggris siapa ya kalau Inggris ya? Bon, Jom. Apa? Ser. Dek-dek ya. Kokpit itu adalah yang kita kenal, dia tuh ngecover pokoknya Genesis Indonesia lah. Ya gak? Karena kan dulu banyak band-band yang spesialis. Ya, betul. Ya, kayak kokpit. Bokap tuh dulu Oh, gua kokpit. kokpit tapi yang sebelum yang Genesis. Yeah, Jadi sebelum funk-funk itu. itu. Jadi dibilang dia mainnya sama Haji Bandi lo kalau lo tahu. Main biola ya Haji Bandi ya. Haji Madi nggak tahu gue. Gue Jadi taunya lo bayangin main rock funk tapi pakai biola. anjay, keren. Katanya bokap gue ceritanya ya gitu. Gue sih nggak tahu karena gue belum lahir pasti kan. Cuman ya pas dia reunian gue nonton kayak, sangar juga nih bapak gue. Gitu main bass susah gitu padahal tapi nyanyi. Bilang, si papa. Bass jalan gitu. Bass jalan dia aja diem. Ya dong, masa di jalan juga. Ngapain? Kabel. Kabel. Bassnya rebel kan. Iya. Jadi nyanyi gitu. Oh, pas lu lihat tuh baru Pas acung gue bokap gue nih. jago nih gitu. Ya udah. Oh, kokpit awal-awal dia. Makanya gue kenapa gue suka funk. Gue suka yang rock psychedelic, yang funk terus Hendrix gitu. Bukan Dave ya, bukan Penyiar radio. Iya, Penyiar radio itu, penyiar radio. Hendrix. Ceper atau Hendrik Ceper. Udah mau dilanjutin tuh. Ntar gue gak berhenti-berhenti. Gitu. Jimi kayak- Hendrix. Iya, Jimi Hendrix. Janis Joplin juga. Janis Joplin. Terus dulu ada Ya kita tahu mungkin dewanya BB King lah, BB King. BB King tuh blues-bluesannya tuh dulu. Yeah. Banyak band-band yang tahun 60-an gitu yang orang gak tahu. Kayak Grand Funk, Rare Earth. Iya, Grand Funk. Grand Funk, Rare Earth. Nah, bokap gue mainnya begitu. Nah, gue tuh dengerin. Lu waktu tau gak? kecil. Katanya tuh, ini sorry ya kalau gue salah ya, itu tuh dari Grand Funk. Ada sejarahnya. Grand Funk jadi apa gitu turunannya? Ada cuy, gue baca sejarah. Hah? Yang bener apa? Kok jadi per? Kalau iya gimana? Kalau iya gimana? Kalau iya gimana? Kalau iya gimana? Kalau iya dari itu dari Grand Funk. Grand Funk tuh udah ya sama-sama K sih belakangnya. Nih ya, gue googling lagi. Grand Funk. Gue juga ada fakta yang mengagetkan juga nih, tapi abis lo deh. Iya. Mana? Lu baca, Iya, gua bacain gue ya. gak tau, gue kaget aja gitu. Grand Funk adalah salah satu julukan populer di Indonesia pada era 70-an untuk menyebut pekerja komersial. Istilah ini merupakan plesetan dari nama grup musik rock asal Amerika Serikat yaitu Grand Funk. Kenapa? Railroad. Iya, Grand Funk Railroad. Iya. Nah, istilah ini muncul karena penyebutan Grand Funk memiliki pelafalan yang mirip dengan kata perempuan atau untuk merujuk pada gaya hidup tertentu yang diasosiasikan dengan budaya barat di masa tersebut. Seiring waktu, kata ini lebih sering disingkat menjadi Nggak, tapi ada cuy bahasanya dari Grand Funk apa gitu. Nggak langsung ke nih. AI bangsatnya ini. Maka kira mau ke Gue kali ini nggak ngerti nih. Ini lumayan nggak ngerti nih kalau yang sekarang. Kok dari Grand Funk ke Amerikan terus jadi perek? Oh iya. Apa? Lagu Ikang Fauzi juga ada kata pereknya dulu. Tahun 80-an. Sis NS, penyiar radio yang kemudian terkenal dengan berbagai kegiatan entertainmentnya membuat pagelaran yang diberi nama Iseng. Hah? Jadi ke Grand Funk-nya di mananya, Pak? Ini gue lagi nyari nih. Senang nih gue riset begini. Oh, dari Grepe. Ternyata tidaklah semata berarti perempuan eksperimen.
melainkan sebuah perkembangan dari kata pereg, dari pereg, yang kemudian lebih enak diartikulasikan dengan PK. Jadi 80-an tuh grepe. Grand Funk. Ini arahnya mau kemana, Par? Mau kemana? Gue nggak ngerti nih. Nggak, arahnya adalah Grand Funk itu band itu yang Nggak, maksudnya Grand Funk ke Grand Funk jadi grepe, grepe jadi pereg. Itu apa? Peregnya itu apa artinya? Nah, tadi pereg, registrasi. Bayar kan, ada registrasinya. mau ikut festival. Registrasi dulu, Mas. Registrasi, band regis. Pokoknya gitulah, lu baca di situ. Pokoknya Grand Funk tuh culture banget di Indonesia pada saat itu. Namanya akhirnya jadi istilah lah, gitulah. Ilmu baru nih. Gue juga ada. Nah, ilmu baru, oke. Lo tau Boogeyman nggak? Boogeyman setan. Boogeyman iya. Yang setan. Iya. Bukan setan sih, dia thriller ya, pembunuh lah ya. Iya, monster kan. Iya, monster, iya. Itu katanya inspirasinya dari Indonesia. Dari apa? Bugisman. Zaman dulu. Jadi apa tuh penjajah, misalnya orang-orang Eropa yang ke Indonesia, ketika ke Makassar itu kita datanya. Boleh. Bugis orang Bugis. Iya. Oh, berarti maksudnya urban legend di masyarakat Bugis gitu? Bukan, jadi orang Eropa tuh takut sama orang Bugis. Gara-gara takut sama orang Bugis, jadi anak kecilnya ditakutin. Oh, ntar ada Bugisman jadi Boogeyman. Maksudnya Bugisman. Ntar ya. Boogeyman jadi orang Portugis dulu? Dari enggak, jadi penjajahnya Portugis? bukan, nih. Belanda? Tuh kan? Coba. Istilah Boogeyman secara populer dikaitkan dengan pelaut atau perompak dari suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Oh, Pada masa penjajahan abad 17 hingga 19, pelaut Bugis dikenal sangat tangguh dan ditakuti oleh bangsa Eropa. Tuh kalau gue mah bener, nggak nyambung. Enggak Grand Funk ke perek. Enggak. Itu mah halu, tau gak lo? Gak ada. Lu baca ntar. Nyambung. Ambil rumah lu. Boogeyman nyambung. Iya. Kalau Grand Funk perek apanya? Apanya? Grand Funk, grepe, pereg. Grepe, pereg. Gitu loh, dibalik-balik. Grand Funk kalau grepe pereng itu masih mending. Kok grepe reknya aja tuh tuh udah kayak kasar. Tiba-tiba kok Grand Funk. Iya. Gitu. Ya udah pokoknya gitulah. Nah, ini terus ditakuti sama orang Eropa, bangsa Eropa. Nah, jadinya sering buat nakutin anak-anak biar nggak nakal dengan sebutan Bugisman. Jadi maksudnya Bugisman. Oh. Gokil nggak lah? Berarti penjajah dulu takut sama Arif Brata ya? Mungkin. Orang Bugis. Tapi emang dikenal tangguh lah orang Bugis pada saat itu. Jadi mungkin yang susah ditaklukkan sama penjajah lah, salah satunya orang Bugis kali, masyarakat Bugis. Mungkin memang kita dulu sekuat itu kali kan? Iya, gar-gar. Apalagi pelaut lagi ya kan? Iya. Yang ada rumah, mau nyari di mana? Iya bener. Misalnya lu punya rumah kan, gue cari rumah lu, gue satronin bisa. Iya. Nggak pokoknya pelaut. Pelampung kali ininya ya. Tandanya. Tandanya apa? Nomornya nomor berapa? Ada di pelampungnya. Bentar, tenang aja. RT-nya siapa RT-nya? Gampang banget. Iya. Gampang banget. Tapi gitu seru. Dia anak mobil juga dia, nggak cuma anak band, anak mobil dan motor juga dia. Sama kayak Gofar. Anjay, waktu itu kita bangunin mobil buat lu ya. Iya, udah. Taruh di Bali sekarang? Bali. Espressonya. Jadi banyak yang kayak gitu di Bali masa? Iya, banyak yang mesen ke gua. Ih, kok nggak lewat gua sih? Ke gua. Kan punya gua itu. Kan punya gua. Kan gua distributor. Reseller. Iya, Reseller. kesel banget nih. Oh, taruh di Bali sekarang? Gua taruh Bali. Oh. Mantep itu. Iya, karena enak kan mobil kecil. Buat. Aduh, mantep banget, nggak ada gulanya. Pakai gula. Pakai gula. Bentar. Setahu gue ini ada gulanya deh. Nggak ada. Ada tahu ini. Kata ininya gak usah pakai gula, harus pakai gula. Kata dia. Tuh, kata tim lu. Siapa yang nyaring gulanya ini? Kan banyak. Mindset gue nih bilang ada gula. Allahu Akbar. Kasih gula. Ini kayak bubuk kandang, bro. Udah dingin, enggak usah udah enggak gue minum. Wah, gila kayak Broto Wali beneran. Lu gak demen muka pahit? Gue suka, cuman gue nggak siap, mental gue tuh. Mental gue ini kan ya udah deh. Makan gitu. Indomie, manis deh. Iya, maksud gue enak. Wow. Waduh, kacau banget ini. Dia punya rumah
punya villa di Bali dia. Iya, Beli pas ya Covid. Covid. Ush, sebenarnya saat yang tepat tuh. Sebenarnya Beli gue nggak pas mikirin Covid. itu ya waktu itu. Maksud gue nggak tahu pada waktu itu tuh. Oh ternyata harganya lagi pada turun. Gue beneran nggak tahu, nggak ngerti gue. Dan emang niat beli. Dan emang gue pengen punya rumah di Bali di sawah-sawah gitu. Meskipun banyak ularnya ya, tiba-tiba di kolam lu gue lihat tuh. Itu biawak. Oh biawak itu? Biawak. Ular Bakal juga masuk. ada sih. Ular juga ada. Cuman ya gue sih alhamdulillahnya belum pernah ketemu ya gitu. Jangan sampai sih gitu. Biawak mah ada gue namanya Bianca kan. Itu biawak paling aneh deh. Gue kadang-kadang suka bingung ya. Gue ngepost sesuatu yang penting gitu. Iya. Yang meaningful gitu. Yang apakah kerjaan gue lah atau Iya. ya paling yang nonton berapa ya? Iya. Gue ngepost biawak ada di ini gue. Yang nonton berapa belas juta? 14 juta ya? 14 juta Far. Cuman tulisan, wah ini hari pertama nih, ada dia nih. Iya. Hari kedua nih, wah dia boker di tengah nih. Wah ini nggak ada muka gua, nggak ada apa-apa. Cuman si biawak dari jauh pula. Dari jauh. Cuman gue ada video burung. Kan tuh villa lama, maksudnya nggak gue tempetin lama kan. Iya. Itu ada burung walet cepret boker nih. Wah, bokernya di ini gue. Udah itu dong 14 juta, Far. Gua posting kemarin nih album gua proper ini desainnya mesti bagus ini 100.000. Gua nggak ngerti deh. Maksud gua, hey, ini karya lo. apa sih? Maksudnya algoritmanya tuh kemana sih? Gua nggak ngerti deh. Maksud gua apa? Mungkin orang Indonesia udah capek kali sama yang serius-serius kali ya. Iya kali. Iya udah capek sama yang Mau yang receh-receh aja. Maunya yang udahlah, gue udah capek kali negaranya kita kan udah terlalu transparan ya. Gua sih nggak ya. Halo. Di sini. Zaman dulu nih. Iya, iyalah. Soalnya kan lu kan di desa apa tuh? Gua di Ubud. Iya desa Ubud kan. Di Ubud, Ya kalau iya. di desa kan nggak pakai dolar. Iya. Emang bener sih bener. Cuman banyak euro di situ. Banyak orang bule. Banyak bule Eropa. euro ya. Itu dia. Gopar. Tambahin. Aduh. Tapi emang lah enak gak? Weekend di Bali segala macem. Berapa minggu sekali ke Bali sekarang? Sekarang lagi jarang sih, karena nyokap gue lagi di rumah kan, lagi ada di rumah jadi lagi jarang. Motor dan mobil lo taruh di Bali apa aja selain espresso? Espresso, motor nggak ada bajai gue taruh di Bali. Hah? Gue ada bajai. Lah, gue kagak kayak lu bohong. Gue serius. Ada bajai gue. Ya Allah. Iya. Bajai cute. Bajai, iya. Cute. Bajai. Buat apaan? Ya buat gue taruh Bali. Lu bawa gak tapi gak dong? Bawa masih jalan-jalan. Iya Bajai. iya. Di mana ya fotonya? Bajai yang lama, bajai baru nih, bajai Vespa. Bajai nggak lama-lama amat. Oh. Tapi gua bangun, gua cat warna apa ya? Warna biru muda gitu, supaya kanvas gitu-gitunya. Gua bikin vintage gitu. Anjing, cabrio coupe. Iya, Udah cabrio coupe lagi 2 pintu. Kacau lo, gila. Gak 2 pintu tapi di sini masih ini doang. Iya, mantep gak tuh? Gile, mantep. Kalah S500 lu cuy. Gak ada apa-apanya. Orang kalau misalnya itu kan ada di kafe gua. Iya. Setiap datang sana bule itu, yang dilihat mah itunya. Lu punya kafe? Ada. Namanya apa? Di Ubud, Jimbon's Temple. Anjay, yang jaga Jimbon enggak? Agak mirip memang. Agak mirip cuman enggak sih emang. Oh, Jimbon's Temple. Jimbon's Kafe Temple. apaan kayak Coffee makanan shop sehat? gitu, coffee shop tuh enggak. Alah, enggak ada makanan sehat. Oh, masih sekarang masih ada? Masih ada. Ih, gokil. Gitu. Jimbon di mana sih Jimbon cuy? Ada di rumah gua. Umur berapa sekarang? 12 Wah, 12 ya. tahun. Enggak, dia immortal kok, tenang aja. Udah, jangan tarik napas gitu loh, enggak. Dia immortal kok, emang. Si Broto kan anjing gue juga umurnya 10 tahun kan. Aduh. Orang ya gitu. Gue selalu bilang kayak umurnya segala macam. Di sisa-sisa umurnya Broto dia berhak bahagia. Iya. Tapi kalau anjing kecil tuh umurnya lebih panjang, bisa sampai 25-an. Masa? Aduh, Iya. mudah-mudahan deh. Iya memang, dan kucing juga ada yang sampai 32 tahun kan. Kucing. Enggak, itu cerita gua aja. Biar seneng gua. Kenapa sih kan boleh Biar dong happy, biar ini happy. iya biar seneng Panjang aja. umur lu. Gua seneng nih gitu. Kan ini manifestasi ya kan. Iya. Lalu kemarin foto sama kucing bukan Jimbon tuh? Yang mana? Ada lu foto sama kucing di Ya, lagi Jimbon. photoshoot.
Oh, bukan. Oh iya dia jadi si brand itu kepingin foto sama Jimbon ya. Cuman gue bilang gue nggak bisa bawa Jimbon, udah tua kan kesian. Ada dicari kucing yang mirip dia. Oh, Lucu bukan- juga ternyata. Bukan Jimbon dia. Bukan beda. Oh, di kantor gue banyak, karena kan ada kucing satu nih di kantor gue kasih makanan dong tiap sore segala macam. Jadi buat teman-teman sekarang. Jadi ramai sekarang kucing di kantor, banyak kucing cuy. Lu belum kebagusan lagi ya? Lu kalau kebagusan lagi banyak. Ada satu yang CS gue, namanya Heru. Tapi Harry. Heboh sendiri. dia tuh paling nurut. Harry itu. Iya, jadi kalau misalnya gue datang, dia selalu di sofa, nyamperin gue sofa gitu, dan anteng gitu. Dia misal cakar-cakar sofa nih, gue bilang no, dia berhenti. Oh bahasa Inggris ya? Iya, no. Kalau tidak, apa sih? Norak lu No, gitu. no, bilang dong bro. Iya, norak lu gitu. Iya, Nora kebagusan nih. Oh gitu. Heru. Namanya Heru. Banyak kucing sekarang di kantor gue. Kalau lu main ntar banyak kucing. Bagus. Iya, Kucing asli kan bener. Kucing asli. Gua nanya aja Pak. Iya. Kan ada orang piara kucing, piara ayam kan. Iya. Itu kan peternak biasanya. Ayamnya Biasanya ayamnya dekat universitas kan. Iya benar, karena banyak peternakan. Iya. Ayamnya broiler lagi. Kacau. Ayam Broiler petelur. R-nya 2 lagi R-nya. Broiler. Aduh ya Allah. Mobil ada apa lagi sekarang? S500. Honda. S500 Zephyr. Itu beneran S500? Iya. S500. Beneran S500. Gue pikir S600, ternyata S500. Oke. Gitu. Udah jalan? Udah gue kemarin gue bawa ke itu Elite. Oh iya, lu bawa ke Gue bawa ke Elite. Situ. Gue ditaruh kan ntar taruh depan aja Mas. Gue pikir tuh depan tuh ya depan gitu. Depan pintu masuk. Thanksin gue. Kenapa emang? Thanksin lah, ngapain gue depan pintu masuk? Oh mobilnya soalnya yang dalam kaca-kaca gitu, maksud lu gitu? Enggak, maksud gue ya kan orang masuk situ kan malu gue gitu, maksud gue ya udah ya lah jangan situ gitu. Oh, Tapi ya, tapi kan dilihatin orang jadi banyak. Alhamdulillah sih, cuman maksudnya Itu mobil lumayan drama tuh ya? lumayan drama. Iya. Tapi rata-rata semua drama kok mobil gue. Selama kita masih di Indonesia pasti akan drama itu mobil. Selama di Indonesia lo bangun mobil, bangun motor, bangun rumah tangga, drama dah. Iya. Apapun yang ngebangun pasti lo akan melewati dulu fase-fase itu. Terdrama mobil apa? Terdrama S500 ya itu itu? S500 lumayan tuh. Lumayan, ternyata pas dicek lagi, waduh, kacau. Apa yang paling drama, mesin apa bodyworks? Semua. Kalau mesin aman justru. Kaki-kaki, transmisi, rem. Aduh, coba. Bodyworks juga drama. Body lumayan, cuman udahlah. Gue maksudnya body kan masih bisa di ini. Cuman gue tuh yang terpenting rem gitu-gitunya yang memang jantung-jantungnya si mobil ini gitu. Yeah, Kenapa kan konyol dong ya kan. Ya udah akhirnya gue benerin dulu itu lagi. Ya udah. S500 terus espresso terus harian pakai Pajero. Pajero terus Jimny. Jimny berapa pintu? 5 pintu? 3 pintu. 3. Jimny. Tahun lama tahun baru? 2020. Oh JB74 yang baru. Iya. Terus apa lagi sekarang? Astina. Oh iya lu punya Astina. Gimana cuy Astina lu cuy? Asik, sehat banget, kenceng banget. Lah yang dibeli sama Andre tuh apa? Andre Tolani. Yang gue beli dari Andre. Iya. Yang gue beli dari Andre Fiat 500. Oh Fiat 500 yang mau dibeli sama Raffi. Iya, nggak gue kasih. Oh itu Fiat 600. Oh, Fiat Jadi gue punya 600. Fiat 600 dulu. Gue ke rumah Andre, ditawar, gue tolak. Terus gue malah tiba-tiba naksir Fiat 500-nya Andre. Bilang kayak, Ji, wah lucu nih gitu. Cuma pada waktu itu dia nggak ori kan bentuknya. Iya. Gue oriin lagi. Oke, mobil tua berarti sekarang apa aja? Fiat 500, Fiat 500, Honda. 600, 1100, Zephyr, Honda, Astina. Oh lu Fiat lu banyak lu Ya ya. gue suka Fiat soalnya. Sama Fronte. Oh iya Fronte, berapa cc? Fronte juga lagi kacau tuh. 300 Gua ketipu habis tuh, 350 cc. 380. Anjing kayak motor. 360. Kayak motor. Muter balik gini. 360 iya. Tapi lucu tuh. Iya, iya, lagi mau gue bangun tapi gue pengennya Mad Max gitu yang yang karat-karat. Rasti gitu. Boleh. Akhirnya itu dari pas lu sama Andre akhirnya jadi predain ya? Pas awal-awal itu kan? Lu konten kan sama Andre kan? Iya itu akhirnya gue ditawarin gue sama Andika Pratama. Iya Andika Pratama.
Yang lu apa ya, kata si Desta lu buru-buru cabut Maksudnya? waktu predain sama prediksi lagi. Oh yang di Bali? Iya. Enggak yang Vincent. Iya lu katanya Makanya mandi. gue takut sama Vincent gitu. Iya, cuman maksud gue takutnya tuh kan Vincent tuh iseng. Waktu itu kan gue baru main kan. Maksud gue nggak tahu nih isengnya segimana levelnya. Kamar gitu. mandi kaca. Bukan kaca, Far. Apa? Transparan tembus. Nggak bisa tutup. Jadi gini, hotelnya tuh gimana ya? Ini kamar, misalnya ini kamar. Sebelah sini kamar mandi, cuman pintu satu. Cuman kalau lo keluar dari kamar, itu kan kayak villa gede gitu. Yeah. Satu orang kan satu villa gede gitu kan. Kalau keluar kamar, ya itu masuk ke kamar mandi mah bebas. Kelihatan aja udah buka-buka gitu. Jadi orang masuk bisa. Bisa. Itu buat honeymoon kali gitu. Makanya pas gue masuk ke kamar, wah, kasurnya honeymoon nih kita gitu. Gue udah so tenang aja tuh gitu. Terus karena gue denger cerita-cerita dia, terus kan gue ngeliat dia ngisengin Regen, ngisengin itu, gue kayak kena gak ya gue gitu. Akhirnya gue tunggu momentum, gue so tenang aja gitu. Lagi ngumpul, pas mereka lagi ngumpul-ngumpul, Lu cabut. gue sebentar ya gue boker dulu, bentar gue lari, gue mandi pakai kolor lagi mandinya gue. Misalnya takut direkam. Iya takut gue. Sosok gue udah situ. Lu kok mandi? Iya gue mandi. Gue bilang gitu. Sekalian apa panas. Tapi nggak juga sih kalau lagi berak tiba-tiba datang Iya, kan mas. itu kan tradisi kita ya Iya, gitu. iya. Lagi boker di videoin Iya, gitu. Cuman kan iya. pada waktu itu gue belum siap gitu. Gue belum siap. Kalau gue udah siap, ayo udah deh gak apa-apa gitu. Oh, lu sekamar sama Vincent Sama terus? Vincent. Kemarin sih dulu waktu itu sama Vincent. Tapi waktu di New Zealand yang sama yang prediksi predain Sama juga, Desta? gue sama Andre. Oh, sama Andre. Sama Andre gue. Oh. Gitu. Tadinya Andre sama Desta, terus tiba-tiba nggak tahu gimana dirubah. Akhirnya gue sama Andre. Gila predain. Motor Udah jadi Vespa. prediksi sekarang, udah nggak ada predain. Oh, semuanya prediksi. Jadi prediksi, gabung. Oh, yang pas pelantikan Iya, kemarin. gitu. Oh, pelantikan ikut dong lu? Ikut gue, karena gue ada urusan keluarga. Oh, berarti tetap dapat jaket. Dapet tetap. Anjay. Klub motor hura-hura. Klub motor. Klub motor yang tidak klub motor. Iya, nggak ada klub motor sama sekali. Itu buat temenin Andre doang gitu ya? Iya, dan memang tuh kesepian dia. Buat temenin Andre doang gitu. Tapi inilah apa namanya, lu juga gabung ATF juga kan sempet kan? ATF sempet awal-awal kan, awalnya kan ATF tuh kan gua, Raffi, Desta, siapa lagi tuh? Surya, Andre, ya kan? Kita main Pesta Pora tuh pertama kali. Dengan bayaran termahal. Gila, band bayaran termahal ngalahin Dewa. Itu bener tuh. Gua sampai kenapa ya? 550 Gitu. ya? 550 ya? Lebih kayaknya deh. Iya. Waktu itu. Gila. Makanya gue sampai ini apaan ini gitu. Kaget dong gue udah Iya. jalan. Akhirnya ATF ini berubah jadi Popstar namanya. Jadi Popstar. Nah ATF diambil sama Andre. Andre bikin lagi ATF itu sama Vincent, sama Surya, Boyen kalau nggak salah, Eno Netral, Ya. sama satu Sama lagi siapa? Enolerian, Steph. terakhir Enolerian. Sama Tepi, sama Tepi, Oh, Enolerian. Aduh. Kemana dia itu? Ada, masih ada. Nyamuk kan itu kan? Iya. Nyamuk ya. Kemana tuh Henry? Ada. Hijab. Emang iya? Nggak tahu kayaknya. Kan? Lu mah fitnah mulu lu, Pak. Nah, Popstar gimana Popstar? Nggak tahu gua kalau Popstar. Kita udah rekaman, terus Udah bikin klip. wah segala macam deh. Tapi nggak tahu deh ya, maksudnya Itu proyek senang-senang aja lah ya. gue rasa itu pengukuhan aja sih. Kalau Popstar tuh kita pernah ada band, ini ada lagunya gitu kali. Ini kayaknya proyeksinya untuk 20 tahun ke depan kayaknya ini. Jadi bikinnya sekarang, ntar 20 tahun ke depannya baru dijalanin kalau gue bilang ya. Kayaknya kan sibuk, pada sibuk. Tapi kan cuma, ya kesibukannya masing-masing kan ada. Raffi ada, Andre juga ada, lu juga sebagai musisi ada. Album baru lagi, berat, unapologetic. Susah ya namanya. Gila, unapologetic. Tapi gue ngeliat lu ya, dari eranya Yovinono kacamata frameless gitu kan. Itu ada frame-nya. Warnanya abu-abu, kena lampu jadi putih, terus jadi kayak frame. Ada yang bilang frameless, ada yang bilang warna putih. Gue bilang ya Allah itu abu-abu. Silver bro, Panji manusia milenium. Silver, pahit banget nih kopinya. Itu bukan putih cuy. Wah gila makin pahit kopinya makin ke bawah. Itu bukan putih cuy. Nah, itu ada frame-nya. Abu-abu ada abu. Terus akhirnya gue sempat ganti yang frameless. Nah, yang frameless itu warnanya abu-abu juga. Gue pilok. Demi Allah gue pilok warna hitam. Oh, iya? Genteng gue piloknya.
Biar gak dikira frameless. Iya, maksudnya biar ini biar ada garisnya nih. Gitu. Iya udah. Dari era Avenue kan lagu-lagunya mellow. Bahkan album lo yang sendiri juga masih ada itunya lah. Itu masih Ya kayak nggak? gitu, masih ada. Tapi pas album lu yang single-single lu tuh, Itu masih tuh city popan tuh. iya, udah mulai nih kayak wah ini dia banget nih kayaknya nih. Ternyata belum juga tuh yang city pop. Gue nggak belum keluar gitu gue. Yang apa halal-halal itu? Ya halal Iya. selamanya. Halal selamanya. Gue pikir gue mau coba bikin lagu yang judulnya nyeleneh gitu. Kayaknya bisa nih jualan. Enggak. Enggak juga ternyata. Yang sekarang lebih ke lu banget sekarang. Sekarang udahlah gue bikin lagu nggak mau mikir, maksudnya gue nggak mau mikir nanti aduh gue bikin aja, gue sukanya begini gitu. Gue maunya bikin begini, gue sukanya begini. Gue tanya ke manajer gue si Komeng kan, punya waktu berapa bulan gue? Nggak nyampe 2 bulan mas. Oke deh gitu. Itu 2 bulan doang cuy. Iya, makanya gue turun berat badan, mata gue celong. Ngapain? Gila. Aduh, Amit-amit jangan ya. Ngapain? Gila gak usah. Itu kayak belum gitu. puasa gue ngerjain. Oh, oke. Jadi gue kayak Dan sekarang lebih ke apa ya? Ada new wave-nya ya. ya ke situnya, Iya. ada ke situnya. Karena menurut gue kayak nggak ada lagi nih kayaknya yang main ke situ tuh gitu, ke arah situ. Semuanya jadi semua dipersimpel gitu. Kalau menurut gue musik sekarang dipersimpel tapi susah gitu. Salut gue sama anak-anak sekarang gitu, Gen Z lah atau Gen Alpha yang bikin mereka tuh menurut gue jenius sih. Karena mungkin kita dulu nggak dapat kali teknologinya yang ke situ gitu. Kalau kita dulu kan suka lagu ini nguliknya MBS atau enggak kita dengerin. Gimana nih Ini ke C, caranya? ini ke D, ini kayak ke C. ini salah lagi gitu. Belum berantem sama temen kayak bukan ke situ gitu ya kan. Karena sekarang kan tinggal buka. Wah, ini ada ininya, ada ini. Mau sound ini gimana cara sound tinggal buka. Ada plug-innya. Iya, enak. Sekarang lu ngulik nih. Sekarang gue ngulik. Oke. Pokoknya album ini gue Stop bilang iya. Stop bilang iya itu fokus tracknya. Jadi di lagu ini menurut gue yang paling mewakili rebranding gue, perubahannya. Oke. Karena kan dari sound beda, dari cara nyanyi gue beda, dari nadanya beda, dari semuanya tuh beda gitu. Jadi gue ini deh yang gue pilih buat jadi fokus tracknya gitu. Yang hujan tuh ada masih slow tuh ya. Tapi masih ada. Hujan lo udah denger semua? Udah. Gila. Bro. Far. Iya. Stop bilang iya, coba sebutin lagu Stop bilang iya. Terus yang apa ya? Ngabarin. Belum ngapa-ngapain lu ngabarin dulu apa lagu itu? Aku kamu kita. Aku kamu kita. Enak-enak musik itu. Oh iya. Iya. Itu terus kita cari cara dan Iya. namanya. Terus hujan. Iya. Terus papa tenang aja. Iya. Terus terakhir goda-godaan. Ish. Dan ini lu puas banget lah hasilnya. Gue happy. Lu gak mikirin orang suka apa enggak ya, harus selera pasar nih gitu. Karena sekarang udah nggak ada selera pasar, Far. Iya sih ya. Apa selera pasar yang kayak gimana coba? Lo nggak bisa. Kalau dulu mungkin iya ya, karena kan kita dulu terorganize kan. Maksudnya gue nggak tahu apa itu label yang ngarahin kali. Gue juga nggak ngerti ya. Cuma menurut gue kayak misalnya dulu nih zaman Yovie Nuno naik musik kayak Yovie Nuno yang naik semua lagi, iya kan? Terus zamannya misalnya Raja kayak gitu-gitu ya kan? Keluar era Melayu, ya kan mereka gitu. Sekarang Kalau sekarang udah nggak ada. Lu di tengah-tengah misalnya kayak Hindia yang musiknya seperti yang keren kayak begitu, tiba-tiba ada hipdut, ya kan kayak, wih, siapa nih yang ini? Menurut gue tuh jenius. Semua orang bilang enggak sih, nggak aneh menurut gue. Itu jenius menurut gue. Maksud gue pinter itu. Lo mencari celah yang nggak ada orang yang main di situ. Dan hipdut tuh menurut gue sekarang tuh orang sinting. mungkin kata tepatnya tuh penonton atau pendengar tuh tidak bisa didikte sekarang. Iya mereka ya udah, mereka dengerin apa yang mereka suka. Betul. Sekarang musik timur ya kali. Ya timur. Naik banget, itu keren banget, gila. Menurut gua, ya kita udah ada di era itu gitu, yang semuanya tuh wah, Nyampur. yoi gitu. Jadi udah nggak ada kotak-kotakan lagi gitu. Dan kayaknya tuh kalau tren dulu kan datangnya tuh kayak silih berganti ya. Sekarang kayak datang tiap hari ada tren-tren baru. Ada aja pasti baru. Ada. Iya. Dan itu tapi bikin makin susah Far sebenarnya. Nah Sebagai tantangannya musisi, tuh gimana tuh? Karena setiap gua ngobrol sama musisi, sama teman-teman musisi gitu kan, nyiptain lagu bagus dan viral dari dulu memang tidak ada formulanya. Apalagi sekarang nih tuntutannya adalah gimana caranya biar sekarang tuh dipakai di TikTok sekarang gitu. gue sih mikirnya bukan bagus dan viral dulu gue. Lagu gue didengar aja dulu. Ya kan? Karena kalau lagu lo sebagus apapun orang nggak dengerin, ya gimana mereka tahu tuh lagu bagus atau enggak dong? Ya. Nah itu gimana caranya lagu gue didengar dulu 6 lagu ini. Lo
dengerin dulu deh lagu gua nih gitu. Ya habis itu mereka suka ya terserah, nggak suka juga ya nggak apa-apa. Maksudnya bukan nggak apa-apa, maksudnya ya itu pilihan ada di mereka ya. Tapi goalsnya adalah sekarang ya lagu gua didengar dulu aja deh nih gitu. Yang paling penting adalah kitanya happy dulu ya. Itu kita karena gua sekarang ngebayangin kalau gua manggung gua bawain lagu itu, oh gua happy nih gitu. Jadi ngayalnya gua happy nih kalau bawain lagu kayak gini gitu. Menurut gua ya sebagai temen lu dan sebagai pendengar, ini album bisa dibilang lu lepas dari bayang-bayangan Yovie Nuno sih. Menurut gua. Karena lu tuh masih kuat, Dik. Sama bayangan Yovie Nuno gitu. Emang iya? Iya. Di taman ya dikira Yovie Nuno, nah gitu tuh. Alhamdulillah sih, maksud gua gini, kan ada yang orang kayak lu jangan bahas-bahas ini lagi dong. Gua udah nggak ini, ada yang berusaha banget melepas gitu kayak gitu. Maksud gua, ya itu gua anggap anugerah aja gitu. Maksud gua, ini memang gua secara musik gua dikenalnya di awalnya Yovie Nuno, ya udah ya gua lu menghargai proses gua itu. menghargai gitu proses itu. Mau orang bilang apa juga, ya udah emang itu perjalanan musik gue di situ, perjalanan karir pertama gue di situ. Udah terlepas dari orang-orang mau nggak, ya terserah gitu. Meskipun lu nggak pernah bawain lagu Yovie Nuno lagi kalau manggung. Emang kagak pernah, dari dulu juga nggak pernah. Kecuali gue sama Yovie Nuno ya. Kalau manggung sendiri gue nggak pernah bawain Yovie Nuno. Kenapa ya, kan ada Gak suara lu? dong. Enggak dong. Itu kan bukan hak gue dong. Kan bisa minta izin kan, bayar license. Enggak dong, itu. nggak fair dong. Menurut gue nggak fair karena ketika rekaman kan rekamannya rame-rame. Masa ketika manggung gue manggung sendiri, dapat duitnya sendiri kan nggak fair. Mau gue bayar pun tetap nggak fair menurut gue. Jadi gue tidak pernah bawain lagu Yovie Nuno. Lu merasakan itu kesatuan. Iya, jadi kalau lo mau bawain lagu Yovie Nuno, ya lu undang Yovie Nuno, jangan undang gue. Iya. Nggak fair dong gitu. Kan banyak kan yang ya gue nggak tahu teman-teman yang lain ya. Cuma maksud gue kayak nggak fair lah gitu. Gue juga nggak enak. Mas Yovie pernah ngajakin manggung lagi nggak? Ayo deh manggung lagi dong, Yovie Nuno. Nggak pernah. Masih ada nggak sih Yovie Nuno? Oh Yovie Nuno gue pikir Mas Yofinya. Beda maksudnya. Jangan dibisa dong. Aduh. Nunonya masih ada. Harusnya sih masih ada ya. Siapa yang sekarang Nuno vokalisnya? Adira ya. Adira namanya. Adira terus Ciko ya kan, Mek? Iya. Terus yang sisanya masih sama. Oke. Drummer. Kalau drummernya gue nggak tahu sekarang. Kan Yovinya udah keluar kan? Iya udah keluar. Udah misain. Oh. Tuh, unapologetic. Dia mah produser juga. Arranger, penulis lirik, apalagi semua tuh lu banget pokoknya ya. Pembayar PBB. Token listrik, ngisi token, diskusi warga. Iya, nyawa studio. Iya, matiin nyalain kalau studio habis. Terus jaga, itu operator. Ketok-ketok satu lagu. Itu operator, ngapain tuh juga? Lu tuh di dalam. Sorry. Kayak gitu. Itu semua tuh lu itu ya? Iya kebetulan. Wish, semua lirik lu nulis. Aransemen lagu lu. Gokil. Habis gue mau nyoba dulu. Maksudnya kalau mau rebranding ya lo harus lakuin sendiri dulu semua. Kalau menurut gue ya. Iya. Gitu. Ya nanti kalau misalnya nggak sesuai, nggak enak lagi ntar guanya ininya. Jadi semuanya gue kerjain sendiri terus di rumah. Mixing mastering di rumah aja udah semua di studio. Ini era dikta lebih culture sekarang musiknya, kata orang-orang gitu. Anjay. Siapa orangnya? Ini yang di sini tadi itu. Oh, 4 orang nih. Aduh, genap. Tapi bener gak? Bener dong. Culture sih nggak lebih gua aja. Maksudnya gua lebih. Oh nih gua suka musik kayak begini. Gua mau main musik kayak gini sekarang. Gua maunya kayak gini. Sekarang musik lebih mau lu. Iya. Semau gua, menurut gua musik ini enak buat gua. Nggak tahu buat teman-teman. Coba dengerin dong. Gitu. Makanya gua sekarang lebih kayak dengerin dong, coba enak gak gitu. Ya kalau enggak, misalnya nggak enak tak, kenapa ya gue dengerin lagi. Misalnya, apa ini yang nggak enak gitu. Terus sekalian gue cari, karena dari 6 lagu ini nggak ada yang sama nih. Ya kan, sekalian gue pengen cari nih, gue dari 6 lagu ini gue kecilin lagi nanti. Yang paling nyaman gue bawain yang kayak gimana ya. Ternyata yang lebih gue tuh yang mana. Ntar gue mungkin nextnya gue akan bikin lagu yang kayak gitu. Oke, mantap. Dikta. Video klip. Belum, masih video lirik. Video lirik ada kan ntar bikin video klip. Tergantung. Kalau ya kita lihat aja pergerakan lagu-lagunya di DSP dan di ininya kayak gimana. Nanti kalau yang paling tinggi listenernya baru dibikin video klip. Mungkin gitu. Harus ada mobil lu dong. Apa? Oh, mobil-mobil. Ada di video lirik. Yang ada mobil. Yang Aku Kamu Kita itu mobil gue tuh. Oh, video lirik dari belakang.
Pakai S500, pakai helm lagi. Sebenarnya pakai helm gak sih, Far? Nah, itu. Ini gue juga pertanyakan sebenarnya. Peraturannya atap terbuka emang harus pakai helm. Cuman kalau yang tidak ada atapnya sama sekali, nanti kan kabrio bisa ditutup. Iya. Kalau kabrionya nggak ditutup? Nah itu dia, maksudnya yang tidak bisa ditutup sama sekali. Ini kan kabrio bisa ditutup, sebenarnya masih abu-abu cuy. Mungkin gini kali, yang bisa ditutup berarti di jalan ya harusnya ditutup gitu. Kalau di jalan tol mungkin harusnya ditutup. Ya, gitu. iya. Kalau jalan biasa kayaknya nggak apa-apa. Kalau jalan biasa kayaknya nggak perlu pakai helm tuh. Iya. Kecuali naik motor. Iya. Tapi pakai helm sih lucu tuh. Malam-malam lagi. Anjay, S500 naik helm boleh. Bawa motor lagi ya. Steve McQueen, wega. Emang iya? Iya. Emang pakai S500 Steve McQueen? Enggak, maksudnya pakai helm naik mobil. Oh. Pembalap cuy, pembalap. Steve McQueen bukannya motor ya? Ih, mobil juga. Emang iya? Mobil racer dia. Nih, Oh iya? ada filmnya. Googling lagi nih. Tapi dia bukan kan. Buat Dika dong. Kita masuk ke STMJ subscriber tanya mari jawab. Pega dari pertama ya dari Sandi Setiawan. Pakai masker nih, Mortal Kombat nih. Parah, iya Sub-Zero. Bang, gimana rasanya udah disalib nikah sama kembaran lo Yono Bakri? Maksudnya tadinya gue mau nikah sama Yono gitu. Ngapain? Gak maksudnya. Ngapain lo nikah sama Yono? Dia udah nikah, lo belum. Oh ya udah lah ya. Ini Yono gue rasa deh nih. Pakai masker. Gimana saya udah disalib nikah sama kembaran? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Happy Kenapa- aja. Kenapa sih? Kenapa ya Far ya? Itu dia. Nih Far, Itu. gua malah Far tos dulu dong, tos dulu gitu. Kenapa sih? Maksud gua, kenapa lo seneng banget lihat orang kawin? Iya. Orang nikah, orang kawin terserah deh. Iya. Kalau kenapa lo seneng banget lihat orang nikah? Apa sih yang lo yang dapatkan dari? Lebih tepatnya kenapa lu senang membanding-bandingkan yang udah nikah sama yang enggak? Iya, itu dia maksud gua. Iya. Seneng banget sih lo gitu. Iya. Sama kayak lo ini nggak lo kesel nggak lo? Tetangga lo udah bayar token listrik lo belum? Gitu. Itu terserah gua dong gitu. Iya nggak sih? Nggak nyambung tadi ya? Lu kalau mau single sama yang enggak tetap aja buat token diisi juga. Iya, udah. Sandi Setiawan underscore. Iya. Underscore apa nih? Pokoknya ya happy aja lah. Happy, nggak kenapa-kenapa. Selama gue sehat, keluarga gue sehat, teman-teman gue sehat, nyokap gue sehat, semua sehat, lu sehat, happy gue. Lu nggak sehat kalau ngerokok mulu lu, Far. Anjay. Tapi gue olahraga sekarang. Asoy. Gepo Gepo. FC 26 FIFA ya gak main PS. Lu gak main PS ya? Main dong. FIFA main lu? Gue nggak main bola, gue mainnya yang Resident Evil gitu-gitu. Oh. Kronos, lu main deh Kronos. Gue belum gue. Yang baru ada ntar 007. Oh iya. Tanggal 26. Oh iya, Tanggal 26 bener. Mei. Gue udah pre-order. Pre-sale nggak? Oh pre-order. Pre-sale. Iya. Bulan 7 ada juga tuh. Anjing bulan 7 kayak orang daerah ya. Lo mau ke timur apa mau ke barat? Bulan 7 ada di timur nanti. Ya bulan 7 Pak aku balik. Lu bilangnya sih nama bulannya sih. Juli. Juli. Oke, berikutnya. Taraska. Bang, kenapa lu suka banget free dive? Apa yang dirasa kalau lagi lakuin itu? Oh iya lu free dive. Dulu. Sekarang udah jarang gue. Cuy, lu berapa lama kuat? Entah napas. Kalau nahan napas gitu 5 menit. Gue terlama 5 menit. 5 menit 2 detik apa 3 detik. Anjing gak ngapa-ngapain lu? Hah? Gak ngapa-ngapain. Ngaturnya gimana sih? Aduh panjang lagi. Kan ngambil napas ya? Dari mulut karena hidung lo tutup. Udah nih, nyimpen. Di air kita lepas Nggak pelan-pelan. boleh. Lah kalau di air lo buang, ini dong, napas apa? Oksigen lo habis dong. Lo tahan, nggak boleh ada yang udara yang keluar dari mulut lo. Oh, udah gitu. Iya. Itu statik namanya. Tapi kalau ke bawah gitu, gua 40 meter, paling 1,5 menit. Naik turun. Latihannya di bak mandi ya gini. Bak mandi siapa? Misalkan napas gitu kan, kalau bocah kan dulu kan adu-aduan panjang-panjangan ini kan. Enggak gitu. Enggak. Oh dalam gitu, langsung gitu di kolam. Di kolam dulu. Pertama berarti belajar kolam dulu. Kata orang-orang yang free dive tuh di dalam tuh kayaknya Tenang. iya ada dimensi lain. Anjay.
Lebay kagak. Kayak di air aja biasa. Di bensin lain apa? Cuy, lu pernah gelegepan tuh cuy. Enggak. Kan kalau free dive tuh kita harus kalem, harus tenang. Nggak boleh gerabak-gerubuk, nggak boleh seruntulan gitu, nggak boleh. Ada tali kan? Ada. Kalau kita lagi training dikasih tali, bawahnya pemberat gitu. Jadi itu buat narik sama buat kalau misalnya kita finning itu di tangan kita ada lanyar tuh, biar kita nggak kemana-mana. Jadi nyantol di tali. Oh, talinya ada. Oh. Gitu. Lu ini nggak spear fishing gitu? Nggak sih, cuman gue nggak tega. Iya. Nggak tega gue. Maksudnya gue nembak. Aduh, gue nembak apa gitu. Maksudnya itu kan gue kebayang kayak kalau gue ngebayangin ya, maksudnya kayak nembak burung loh, nembak apa gitu. Maksudnya dia kan lagi seneng-seneng ya. Tuh kayak misalnya gue kalau lagi makan apa gitu, lele gitu, yang seger nih bang gitu. Kadang-kadang gue suka mikir, ini lele lagi ngapain ya? Gitu. Lagi ngasah Mungkin dia lagi ngobrol sama temennya. Lu tau gak bro, gue tuh cita-cita gue bener-bener digituin. Gak enak kan, temennya gak enak gitu. Sama kayak ikan ya, kita kan gak tahu tiba-tiba ternyata mereka bisa ngomong sama temennya. Total lagi enak-enak. Ya Allah indah banget ini lautnya. Digituin kan. Ya bro, kenapa bro? Gitu. Buat kita mah olahraga ya kan. Gitu. Maksud gue ya udahlah kita olahraga yang gak usah nyakitin siapa-siapa lah gitu. Kalau gua makanya gue udah gak pernah mancing dulu. Kalau karena gak tega gue ke kait gitu. Males kan. Lo makan ikan durinya nusuk sini aja sebel kan. Gimana ikan gini tarik-tarik lagi. Gak tega gue. Kesian. Itu dikta free dive tuh era dikta gondrong. Anjay. Segini lu ya? Enggak dong itu. Ini poninya kalau nggak salah. Belakangnya segini. Gue sorban. Itu era dikta gondrong tuh. Gondrong tuh, Iya. Udah lama dia nggak free Lama, dive. iya apa yang dirasa kalau lagi lakuin itu? Yang dirasa ya ngapa aja. Karena kan nahan napas. Tapi karena lo free dive itu karena lo ngatur napas, jadi lo lebih tenang, lebih kalem. Badan lo lebih kalem. Karena denyut nadi lo jadi pelan. Terus itu kan apa namanya, bradycardia namanya. Pokoknya gitulah. Nanti gue ceritain di setelah ini. Tapi bener loh, kalau misal kita marah kan emang harus disarankan ngambil napas, Napas, iya. tahan, buang pelan-pelan. Terus abis itu ludahin. Marahnya lanjut, Iya, lanjut. Marah aja lah udah gak apa-apa, gak usah ngapain sih tahan-tahan. Udahlah. Tahun sekarang Manusia. udahlah marah aja. Manusia, bro. Iya, marah aja diatur. Oke, berikutnya. Renita, bang lu kalau dalam hubungan tipe yang jadi cowok romantis apa enggak? Anjay. Jawab dong, Pak. Gue Far sama nih. Iya, lu masih sama itu masih? Masih dong. Anjay. Siapa sih? Itu yang ke kantor gua. Oh, masih. Iya. Sama Rachel. Ngapain lo tadi yang kantor gue? Langsung aja sebut dari awal. Crazy orang ini. Crazy. Mau rahasia atau enggak sebenarnya? Pilih dua ya. Pilih dua. Itu yang ke kantor gue. Rachel. Terus sebutin namanya. Masih dong. Iya. Rachel. Ngapain? Masih ya? Masih. Romantis kan cuy? Enggak, gue gak romantis. Gue realistis. Iya benar. Realistis tuh ya gue menurut gue lebih spektrumnya lebih lebar. Iya kan? Kayak drama-drama gak penting gak usah lah ya. Gak usah lah, ngapain lah yang gak perlu di... Lupa ngabarin berantem, aduh ngapain? Hah? Maksudnya? Lupa ngabarin tapi berantem. Oh, gue pikir lo lagi berantem. Aku lupa ngabarin aku lagi berantem. Bukan. Lo tadi kurang tanda baca. Lupa ngabarin berantem. Ngapain berantem ngabarin? Harusnya koma ya? Iya. Harusnya koma lupa ya? ngabarin kalau berantem. Kalau lupa ngabarin terus jadinya berantem. Iya. Itu gak penting. Gak penting. Maksudnya, lupa ngabarin ya. Sorry aku lupa. Oh kenapa lupa? Soalnya gini. Oh ya, interogasi aja. Iya. Enggak, gue gak kayak gitu. Gak pernah gue ribet. gitu. Oh lu gak? Enggak gak suka. Ya maksud gue tanya depannya, kamu kemana hari ini? Aku kerja nih gini. Oke udah nggak gue ganggu. Ngapain gitu, Ya, kesian ya. Itu sama. Oke. Ya. Tuh ya, Renita ya, realistis. Realistis nih. Berikutnya, Sheila Indira. Bang lu kan pernah jadi juri idol. Tantangan jadi juri sebenarnya ada nggak sih? Ditantang gitu untuk kita jadi juri. Gue tantang lo gitu nggak? Berani nggak lu? Tantangannya apa ya? Ternyata gue tidak enjoy menjadi juri. Lu tidak enjoy menilai? Iya, karena menurut gue lagu aja belum beres ya, ngapain gue ngejuriin orang gitu. Dan selama gue jadi juri, gue gila nih orang jago-jago banget nyanyinya. Jadi gue kayak, apa yang saya lakukan di sini gitu. Apa yang harus gue nilai nih? Iya gitu. Apa Karena harus gue kritik? kalau menurut gue,
orang nyanyi, semua deh seni yang berhubungan sama seni ya, kecuali air. Itu nggak bisa dijudge. Kecuali air. Air seni. Lo ngerokok mulu sih Far, jadi lambat lo. Rokok iya, nge-vape iya, ngepot iya, buset lo Far. Tiga-tiga, kopi iya, Waduh, semua nih. Iya gitu. Itu gak bisa dijudge. Itu nggak bisa dijudge karena nggak ada takarannya menurut gua. Menurut gua kayak sekelas Mick Jagger aja ya. Kan dia nyanyinya fals-fals ya. Iya. Mantep tuh sampai sekarang legend tuh. Ya gue kasih itu arahnya gitu. Jadi dan nyanyi itu kan faktornya banyak. Lo fals tuh bisa lo capek, atau bisa lo nggak pede, atau bisa memang apa namanya, lo lagi memang nggak fokus, misalnya ada masalah apa misalnya gitu. Gue juga nggak tahu. Tapi banyak banget faktor yang bikin orang jadi nyanyi fals atau nggak enak gitu. Tapi kan justru itu tantangannya. Maksudnya ketika lo lagi capek segala macam, ya orang nggak peduli dong di panggung. Gue pengen. Nah ya itu dihibur. maksud gue. Nah makanya gue sebagai pelaku itu juga, ya gue nggak bisa nilai itu gitu. Karena gue nggak tahu. Karena gue juga ketika gue lagi di posisi mereka juga, gue ngerasa kayak gue juga nggak suka digituin kali gitu. Lo nggak enjoy. Iya, sedangkan mereka nggak bisa ada excuse itu. Lah gue ketika ada di mereka juga gue nggak bisa excuse. Gue nggak bisa kayak gue lagi radang tenggorokan nih gini. Lah ngapain lo ambil jawabnya bro gitu. Nah makanya mereka juga. Nah gue ketika di situ gue kayak gue menilai orang based on apa nih gitu ya. Tapi kan itu kan pertunjukan ya. Maksudnya itu kan ya memang show acara itu memang poinnya itu. Cuman ternyata gue nggak tega nih, nggak bisa nih gitu. Sama kayak ikan tadi. Itu nggak tega, ya udahlah gitu. Iya, berarti lu nggak enjoy lah. Nggak menikmati Tidak untuk menikmati. ngejudge orang gitu. Tuh, Sheila Indira ya. Oke, terima kasih Dikta. Dikta Wicaksono. Ditunggu karya-karya berikutnya, video klipnya ya enggak. Pokoknya hajar terus berkarya. Tetap jadi Dikta yang sekarang ini. Dikta Wicaksono. Sampai jumpa di PMK. Episode berikutnya, bye semua. Thank you.